Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-211, penawaran murah pil Raja Gudia. Mengawasi Ratu Medusa yang muncul di langit, Guhe dan Yanshi, orang yang berbicara dengan guntur seperti suara, tanpa sadar mengambil langkah yang tenang lebih dekat dengan orang berjubah hitam yang diam. Di tempat ini, dia adalah satu-satunya yang bisa menandingi Queen Medusa, yang reputasinya yang ganas dikhawatirkan di seluruh kekaisaran Chiama. Kamu mencari aku. Di langit, Ratu Medusa menunduk dan melihat Guhe. Sudut halus dan sempit terbentuk saat dia mengangkat bibir merahnya. Pada saat itu, penampilannya yang indah itu dilengkapi dengan aura menyihir. Keningnya dan senyumnya menyebabkan Dolings di sekitar Guhe langsung menjadi linglung. Di bawah tatapan tersenyum dari Ratu Medusa, Gudia menarik napas lembut dan menekan emosi di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum. Ratu Medusa, yang mulia, aku merasa terhormat untuk bertemu dengan kamu. Aku Guhe dari Kekaisaran Chiama. Pil Raja Guhe, aku telah mendengar tentang kamu. Seorang alkemis tingkat 6 benar-benar luar biasa. Kamu sebenarnya bahkan berhasil meminta bantuan seorang Do Huang. Mata Ratu Medusa menyapu orang misterius berjubah hitam di satu sisi saat dia berkata sambil tersenyum. Katakan padaku, mengapa kamu ada di sini untuk mencariku? Meskipun masuknya kamu dengan kuat ke dalam wilayah rasku sangat kasar, ras Snake People kami bukanlah ras yang tidak masuk akal. Melihat Gudia yang muncul dengan tenang menghela nafas lega, kilatan licik melintas mata jernih Queen Medusa. Dia berkata dengan lembut, selain itu, reputasi Pil King Guhe sebagai seorang alkemis terkenal di seluruh Kekaisaran Chiama. Ketika saatnya tiba, kamu dapat secara acak menjanjikan sesuatu untuk membayar kerugian kecil ini. Apakah aku benar? Grandmaster Guhe? Senyum di wajah Guhe sedikit malu. Namun, Gudia juga seseorang yang memiliki pengalaman luas. Dia segera memiliki kemurahan hati untuk menjadi pengisap. Dengan bangga melambaikan kepalanya dan tersenyum berkata, sungguh kasar bagi kami untuk masuk dengan paksa ke dalam wilayah ras kamu. Kerugian ini akan dikompensasi oleh aku. GG. Grandmaster Gudia benar-benar berpikiran terbuka. Ratu Medusa menyentuh bibir merahnya dan dengan lembut tertawa. Dia mengedipkan bulu matanya yang panjang dan berkata dengan tawa lembut, Grandmaster, mengapa kamu tidak memberitahu kami alasan bagi kamu untuk mengundang begitu banyak teman dan menghabiskan begitu banyak upaya untuk tiba di wilayah ras ular manusia kami? Mendengar bahwa atau itu percakapan itu secara berangsur-angsur bergerak ke subjek utama. Keseriusan muncul di wajah Guhe. Dia terdiam sejenak saat dia mempertimbangkan kata-katanya. Cara tertawa Ratu Medusa di depannya mungkin telah menyebabkan dia tampak tidak berbahaya. Tetapi dia sangat jelas bahwa atau itu wanita cantik yang menyihir ini telah mengubah 3 Doling menjadi pai daging yang memenuhi langit ketika Snake People dan Jia Kekaisaran Mas sedang berperang saat itu. Cara kejamnya cukup untuk meredam orang-orang yang sering menjilat darah dari pedang mereka. Selain itu, Guhe juga tahu bahwa atau itu kekuatan Queen Medusa adalah salah satu yang terbaik di level Do Huang. Jika bukan karena Kekaisaran Chiama memiliki 3 Do Huang, perang mungkin akan berbeda. Meskipun dia memiliki orang misterius berjubah hitam yang dia undang di sisinya. Guhe jelas mengerti bahwa atau itu dia tidak mengundangnya untuk bertarung dengan Ratu Medusa. Dia adalah satu-satunya yang bisa memblokir Ratu Medusa jika yang terakhir memiliki niat membunuh dan mampu mencegah orang-orang di sekitarnya dibunuh oleh Ratu Medusa. Dia menghela nafasnya perlahan dan mengangkat kepalanya. Dia menatap Ratu Medusa di udara dan berkata dengan suara rendah, tujuan perjalananku di sini adalah api surgawi yang diperoleh Paduka. Suara Guhe yang dalam secara bertahap bergema di langit, menyebabkan lingkungan yang semula tenang tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Orang ini juga datang ke sini karena api inti lotus hijau. Di dalam tumpukan batu di bawah, Xiaoyan dengan lembut menghela nafas dan dengan lembut berkata sambil tersenyum pahit. Heavenly Flame, kapan yang mulia memperoleh sesuatu seperti api surgawi? Mendengar kata-kata Guhe, wajah Mobasi dan Yue Mei di tembok kota tercengang. Jelas, mereka tidak tahu tentang Ratu Medusa yang mendapatkan Green Lotus Core Flame dari luar Rock Desert City setengah tahun lalu. Untuk tujuan apa Ratu Medusa mendapatkan surgawi api? Yue Mei bingung karena mereka mengedipkan mata mereka. Sesaat kemudian, dia tampak mengingat sesuatu. Ekspresinya berubah drastis saat dia tiba-tiba berbalik dan bertukar pandang dengan Mobasi. Dia berkata dengan suara terkejut yang lembut, jangan bilang itu. Seharusnya, kalau tidak, Ratu Medusa tidak akan menghabiskan begitu banyak lendir susah untuk mencari Heavenly Flame.
Selain berencana untuk melakukan hal itu, tidak boleh ada niat lain. Mobasi dengan lembut berkata setelah mengambil nafas lembut. Tapi, Lord, kemungkinan kegagalan hal itu sangat tinggi. Setelah kecelakaan terjadi pada Yang Mulia, maka ras ular manusia kami. Tangan Yue Mei melambai secara acak di depannya saat dia berkata dengan senyum pahit. Yang Mulia telah berada di level Do Huang selama bertahun-tahun. Mungkin dia merasa sedikit tidak sabar, meskipun dia biasanya tampak tidak terlalu peduli tentang hal-hal ini. Aku tahu betul bahwa atau itu dia ingin menjadi lebih kuat. Begitu dia menjadi Dozong, kekuatan ras Snake People kami juga akan meningkat dengan cepat. Di masa depan, kita tidak perlu terjebak di gurun yang tidak pernah berakhir ini. Kami mungkin telah beradaptasi selama bertahun-tahun, tetapi ini bukan tempat bagi kami Snake People. Bagaimanapun, darah kita dingin. Mobasi dengan lembut menghela nafas. Yue Mei juga menghela nafas dengan lembut. Dia mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya yang tersenyum pahit ke arah Ratu Medusa di udara yang senyumnya di wajah cantiknya berangsur-angsur berubah menjadi salah satu ketidakpedulian. Heavenly Flame, bagaimana kamu mendapatkan berita tentang aku mendapatkan surgawi api? Jari halus Ratu Medusa merapikan rambut hitam yang jatuh di depan dahinya. Mata cantiknya yang sedikit berwarna ungu bersinar dengan sedikit dingin. Setengah tahun yang lalu, aku juga di padang pasir mencari bahan obat, dan secara kebetulan merasakan kehadiran api surgawi. Aku mengejarnya, meskipun aku tidak menemukan sosok yang mulia. Aku mengambil beberapa buah sisik ular berwarna 7 dengan darah pada mereka. Sisik ular 7 warna adalah sisik aneh yang hanya akan muncul di tubuh yang mulia ketika kamu menggunakan kekuatan penuhmu untuk bertarung. Pada sisik ular itu, aku juga merasakan aroma api surgawi. Aku menduga bahwa atau itu yang mulia terluka oleh api surgawi ketika kamu mengambilnya. Gu He berkata dengan lembut. Ratu Medusa dengan lembut menjilat bibir merahnya yang basah. Sepasang murid aneh dengan dingin samar berlama-lama di dalamnya itu fokus pada Gu He. Tampaknya merasakan niat buruk di mata Ratu Medusa. Gu He dengan hati-hati mundur di belakang orang berjubah hitam. Dia tersenyum pahit dan berkata, Yang Mulia, aku tidak punya niat lain. Aku pikir Yang Mulia harus sangat jelas tentang betapa pentingnya api surgawi bagi seorang alkemis. Untuk mendapatkan Heavenly Flame, aku telah mengunjungi banyak tempat aneh di Kekaisaran Chiama. Darah dari Snake People itu dingin. The Heavenly Flame tidak memberi banyak manfaat bagi kamu. Oleh karena itu, aku berharap Yang Mulia mengizinkan aku menggunakan hal-hal lain untuk ditukar dengan api surgawi di tangan kamu. Tukar? Mendengar ini, Ratu Medusa mengangkat sudut matanya dengan ejekan. Dia tertawa samar. Karena kamu adalah seorang alkemis, kamu harus lebih jelas dari kekuatan surgawi api dibandingkan denganku. Kamu beritahu aku hal-hal apa yang perlu kamu keluarkan agar sesuai dengan nilainya. Gu He mengerutkan kening sedikit dan merenung untuk sementara. Ekspresi menyakitkan yang langka muncul di wajahnya. Yanshi di sekitarnya dan yang lainnya melebarkan mata mereka dan menatap Gu He dengan wajah tercengang. Bahkan orang berjubah hitam di sampingnya juga memiringkan kepalanya dan tatapan tercengang keluar dari bawahnya. Sudah jelas bahwa atau itu bahkan dia tidak menyangka bahwa atau itu Gu He akan sangat dermawan karena surgawi api. Atir Six Doling Pill adalah pil obat yang cukup untuk menyebabkan doang mengidaminya. Efek dari pil obat jenis ini sederhana tetapi menyebabkan orang lain merasa iri. Efeknya adalah untuk mengaktifkan orang tingkat doang yang mengkonsumsinya untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan 1 bintang. Dengan kata lain, jika bintang 2 doang mengkonsumsi pil berjuang semangat, mereka akan dapat melompat ke bintang 3 doang hanya dalam beberapa hari. Harus diketahui bahwa atau itu ketika seseorang mencapai tingkat doang, celah antara setiap bintang sangat besar. Banyak doang tetap stagnan di bintang yang sama setelah berlatih keras selama beberapa tahun. Dari ini, bisa dilihat betapa berharganya pil Fighting Spirit. Efek Fighting Spirit Pill mungkin adalah sesuatu yang didambakan orang. Tetapi bagi mereka yang telah menggunakannya sekali, mereka mendapatkan kekebalan yang sangat tinggi terhadapnya. Selama seseorang mengkonsumsi 1 pil, pertarungan kedua Spirit Pill pada dasarnya kehilangan efeknya. Dengan kata lain, seorang doang hanya bisa menggunakan pil berjuang semangat dalam hidup mereka. Meskipun demikian, pil berjuang semangat tetap menjadi salah satu obat yang paling didambakan di antara yang kuat. Banyak orang bersedia membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan pil Fighting Spirit, dibandingkan dengan Tier 6 Fighting Spirit Pill. Tier 7 Body Transformation Pill adalah sesuatu yang membuat orang merasa terkejut. Pil obat ini cukup untuk menyebabkan Magic Beasts tingkat Do Huang yang tak terhitung jumlahnya menjadi liar di atasnya. Ini karena selama mereka memiliki pil obat ini, mereka akan dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tubuh binatang mereka
dan sejak saat itu memiliki masa hidup binatang ajaib dan bakat pelatihan manusia. Binatang yang memiliki superposisi dari dua kemampuan khusus ini mungkin memiliki potensi untuk menjadi dojong atau bahkan tingkat doshang. Dua hal yang Guhe keluarkan sepertinya telah mencapai tahap di mana beberapa orang akan tergila-gila. Tidak heran kalau Yanxi yang terdekat dan yang lainnya merasakan ketidakpercayaan. Sialan, orang ini, bukankah dia terlalu murah hati? Dari tumpukan bebatuan, Xiaoyan tercengang saat dia menatap Guhe di langit. Beberapa saat kemudian, dia berangsur-angsur pulih dan bergumam di dalam hatinya. Dia benar-benar hidup untuk menjadi orang nomor satu di antara alkemis Tiama Kekaisaran. Dia bahkan memiliki pil transformasi tubuh yang langka dan berharga. Sepertinya dia benar-benar berniat mendapatkan Heavenly Flame. Dia memang sangat murah hati. Namun, dengan level alkimia saat ini, ia memiliki peluang sangat rendah untuk berhasil menyempurnakan pil Fighting Spirit. Sedangkan untuk Body Transformation Pill, tidak mungkin baginya untuk memperbaikinya. Yao Lao menghela nafas secara emosional sebelum dia berkata dengan sedikit penghinaan. Saat itu, dia secara pribadi memperbaiki Body Transformation Pill dan secara alami tahu seberapa sulit dan menyusahkannya untuk memperbaiki pil obat jenis ini. Saat itu, jika dia tidak mendapat bantuan dari Heavenly Flame, dia mungkin merasa sangat sulit untuk berhasil dalam menyempurnakannya. Xiaoyan mengangguk. Dia mengangkatnya untuk menonton Yue Mei dan Mobashi. Jelas, kedua orang ini juga terkejut dengan harga yang diumumkan Guhe. Ekspresi tertegun mereka cukup lucu. Tatapan Xiaoyan sedikit demi sedikit bergeser ke Queen Medusa di langit, mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia berbisik, apakah dia setuju? Orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama seperti Xiaoyan, yang termasuk Guhe, mengalihkan tatapan cemas mereka ke Ratu Medusa yang diam, menunggunya untuk berbicara. Di langit, Ratu Medusa diam untuk waktu yang lama, sambil menatap oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia akhirnya menghela nafas dengan lembut, mengerucutkan bibir merahnya dan menatap Guhe dengan mata cantik yang membawa penyesalan. Menggunakan suara tak berdaya, dia berkata, "Aku harus mengakui bahwa atau itu istilah kamu sangat menarik. Tapi, aku minta maaf. Aku tidak akan bertukar dengan kamu." Bab ke-212, negosiasi gagal. Mendengar kata-kata Ratu Medusa yang menyiratkan penolakan, banyak orang tercengang. Meskipun kekuatan dari surgawi api sangat luar biasa, itu seharusnya tidak memiliki banyak daya tarik untuk ras ular orang. Bagaimanapun, jenis api surgawi yang liar dan sangat merusak ini seperti air untuk api bagi darah dingin mereka. Jadi, ketika mereka mendengar Ratu Medusa menggunakan nada yang agak menyesal untuk menolak tawaran itu, Guhe, serta Yanxi, Feng Li dan yang lain di sampingnya telah benar-benar terkejut. Apakah pikiran wanita ini manja? Apa gunanya menyimpan api surgawi yang tidak memiliki banyak manfaat baginya? Bukankah lebih baik menukarnya dengan sesuatu yang akan berguna baginya dan menciptakan skenario menang-menang? Yaoshi tanpa daya menggelengkan kepalanya dan dengan lembut bergumam dengan bingung. Di sampingnya, Feng Lin juga menggelengkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidaktahuan. Dibandingkan dengan keterkejutan mereka, Yue Mei dan Mobashi di tembok kota jauh lebih tenang. Dari penolakan Ratu Medusa, mereka jelas mengerti apa sebenarnya yang dia rencanakan. Sudah kuduga, Yang Mulia benar-benar terlihat ingin melakukan itu. Jika tidak, itu tidak mungkin baginya untuk menolak perdagangan semacam ini. Yue Mei menghela nafas lembut dan berbisik. Mobashi menganggukkan kepalanya dengan lembut. Ada kekhawatiran dan kegetiran di wajah lang feminimnya. TSK. Ratu Medusa mengharumkan namanya. Dia bisa menolak hal yang baik dengan ketegasan seperti itu. Dengan tubuhnya yang tersembunyi di bawah batu besar, Xiaoyan mengangkat kepalanya, memandangi kecantikan mempesona dan tanpa sadar mengisap bibirnya. Ini memang sedikit aneh. Menurut logika, Heavenly Flame tidak memiliki banyak daya tarik bagi Snake People. Mengapa dia menolak tawaran itu? Jangan bilang dia takut bahwa atau itu setelah Guhe mendapatkan Heavenly Flame, kekuatannya yang meningkat akan membahayakan ras Snake People. Tidak. Alasan ini tampaknya tidak masuk akal. Orang yang kuat seperti Guhe akan jarang bergabung dalam pertarungan di antara kedua pihak. Kalau tidak, mereka akan mulai bertarung ketika Ratu Medusa muncul. Suara Yao Lao dipenuhi dengan keraguan. Dia merenung lama sebelum dia muncul tiba-tiba mengingat sesuatu. Dia menjerit lembut tanpa sadar. Jangan bilang. Apa? Guru. Xiaoyan merajut alisnya dan bertanya dengan lembut di dalam hatinya. Aku akan memberitahumu secara detail nanti. Yao Lao dengan cepat menjawab. Setelah itu, dia menjadi diam dan tidak merespon terlepas bagaimana Xiaoyan berteriak di dalam hatinya. Setelah berteriak sekali lagi,
Xiaoyan terdiam saat dia menggelengkan kepalanya. Dia bergumam pelan, bertingkah begitu misterius. Penolakan Ratu Medusa menyebabkan Gu He diam sejenak. Untungnya, toleransinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Sesaat, dia dengan cepat menarik ekspresi tertegun di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan menatap Ratu Medusa di kejauhan, sambil menghela nafas. Dia berkata, "Yang mulia, penolakanmu benar-benar di luar perkiraanku. Aku tidak suka menjadi rahasia, sehingga istilahnya barusan adalah hal paling berharga yang dapat aku tawarkan. Awalnya aku berpikir bahwa atau itu mereka bisa memindahkan yang mulia. Sayangnya sepertinya aku salah perhitungan. Grandmaster Guhe, istilah kamu membuat aku sangat tertarik. Tetapi karena beberapa alasan, surgawi api sangat penting bagi aku sekarang." Penyesalan pada wajah cantik Ratu Medusa cukup sulit disembunyikan. Terbukti, dia tidak sepenuhnya acuh pada barang-barang yang disebutkan Gu He. Gu He menghela napas. Ekspresi wajahnya agak lesu. Dia jelas mengerti bahwa atau itu jika Ratu Medusa tidak mau menyerahkan Heavenly Flame, kekuatan dari beberapa dari mereka tidak akan bisa memaksanya. "Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu ingin menyimpan Heavenly Flame?" Gu He tertawa pahit. "Maafkan aku." "Tidak." Ratu Medusa menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan malas. Dia berkata dengan suara lembut, "Lupakan, Grandmaster Gu He. Kembali ke tempat asalmu. Untuk kompensasi misterius itu, lupakan saja. Tidak apa-apa asalkan kamu segera pergi dari sini." Para pemimpin suku 8 besar ras ular rakyat sudah bergegas ke sini. Di antara mereka, ada beberapa yang memiliki kebencian ekstrim terhadap kamu manusia. Dengan demikian, kamu harus pergi secepat mungkin. Kalau tidak, mungkin ada masalah yang tidak perlu ketika muncul. Mendengar kata-kata Ratu Medusa, Gu He tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia memiringkan kepalanya untuk menghadapi beberapa sahabatnya dengan wajah tak berdaya. "Oh He, apakah kita hanya akan pergi seperti itu?" Yan Shi melirik ke Queen Medu di kejauhan dan berkata dengan cemberut, "Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak pergi? Bukannya kamu tidak tahu kekuatan Ratu Medusa? Apakah kamu pikir mungkin bagi kita untuk mengambilnya dengan paksa?" Gu He menghela nafas dan berkata, "Sejujurnya, dia secara alami tidak ingin pergi dengan tangan kosong. Namun, kekuatan lawannya terlalu besar. Apalagi ini adalah wilayah musuh. Jika mereka menggunakan kekerasan, akhirnya mungkin tidak terlalu menyenangkan." Mendengar kata-kata Gu He, Yan Shi dan Feng Li menjadi sedikit lamban. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami tidak bisa menantang Ratu Medusa. Tatapan mereka langsung bergeser ke arah orang berjubah hitam di samping dan dengan lembut bertanya, "Apa pendapat pemimpin Sekte Yun?" Melihat aksi Yan Shi dan Feng Li, Gu He juga mengalihkan pandangannya ke arah orang berjubah hitam, menunggunya untuk berbicara. Orang berjubah hitam itu pendiam. Dia tidak segera menjawab pertanyaan Yan Shi. Karena dia tidak berbicara, semua orang hanya bisa diam menunggu. Ratu Medusa dan yang lainnya di seberang juga mengalihkan tatapan mereka ke orang berjubah hitam. Orang berjubah hitam adalah fokus perhatian semua orang. Beberapa saat kemudian, dia bergerak sedikit. Sosok manusia itu perlahan melangkah maju dan jubah hitamnya sedikit terangkat, memperlihatkan duri yang putih dan dagu yang putih seperti salju. Suara dinginnya yang redup dengan cepat dipancarkan. "Aku pernah secara sembarangan membaca beberapa informasi tentang Ratu Ular Manusia dari sebuah buku kuno. Dikatakan bahwa atau itu setelah Ratu Medusa mencapai puncak Do Huang, dia dapat mengalami evolusi aneh jika dia memiliki keberuntungan yang cukup baik. The Queen Medusa yang telah mengalami evolusi tidak hanya akan dapat berubah menjadi tubuh manusia, tetapi kekuatannya juga akan dipromosikan menjadi seorang dozong. Namun, peluang evolusi tersebut berhasil sangat rendah. Selain itu, hal yang paling penting yang diperlukan untuk evolusi ini adalah api surgawi. Aku pikir alasan mengapa Ratu Medusa tidak bersedia menyerahkan flame surgawi adalah karena dia berencana menjalani evolusi ini yang membutuhkan bantuan Heavenly Flame." Orang berjubah hitam itu memiringkan kepalanya sedikit dan berbicara dengan datar. "Benar-benar begitu." Yao Lao tiba-tiba muncul setelah mendengar suara yang terdengar di langit. Dia berkata dengan sangat terkejut, "Sungguh tidak terduga, Ratu Medusa berencana melakukan ini." Hei, nak, apa kamu mendengarkan?" Xiaoyan kembali pikiran setelah ditarik kembali oleh kata-kata Yao Lao. Dia berkata dengan suara lembut yang tidak pasti, "Suara ini, mengapa itu berbeda dari malam itu? Selain itu, ia memiliki sedikit perasaan asing namun asing." "Guru, apakah kamu memiliki perasaan ini? Apakah aku tidak punya hal lain yang lebih baik daripada peduli dengan suara wanita?" Kata Yao Lao tanpa daya. Perhatian yang ia bayarkan pada pil obat jauh melebihi jumlah wanita.
Terlepas dari betapa indahnya suara itu, sulit baginya untuk merasakan kegilaan apapun. Cof, Xiaoyan mengeluarkan batuk canggung dan hanya bisa mengesampingkan pertanyaan tentang asal-usul suara dari pikirannya. Dia dengan lembut berkata, Jetty Queen Medusa dapat benar-benar berevolusi menjadi dozong dengan bantuan dari surgawi api. Memang dia bisa. Namun, evolusi ini sangat berbahaya jika tidak dilakukan dengan benar. Dia akan sepenuhnya dibakar ke dalam kehampaan oleh surgawi api. Tetapi jika dia mampu menahannya, dia akan mengalami evolusi yang sangat aneh. Aku juga tidak terlalu yakin tentang transformasi macam apa yang akan terjadi. Hal semacam ini biasanya hanya diketahui oleh orang yang terlibat, kata Yao Lao sambil tersenyum. Xiaoyan tertawa pahit. Mengapa situasinya menjadi semakin kompleks? Dia hanya bisa tak berdaya menggelengkan kepalanya, mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang tenang. Dia berkata dengan lembut, lebih baik jika mereka dengan cepat mulai berkelahi. Dengan begitu, aku akan memiliki kesempatan untuk masuk dan mencuri Heavenly Flame. The Kiev Queen Medusa tampaknya sedikit aneh. Tampaknya memiliki perasaan ilusi. Menyapu persepsi spiritualnya di ruang kosong. Yao Lao tiba-tiba berkata aneh. Apa maksudmu? Dia mengedipkan matanya. Merasa bingung. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan suara tertegun. Maksudmu bahwa atau itu Ratu Medusa ini adalah palsu. Kami sangat jauh dan aku hanya merasa sedikit karena aku takut ditemukan. Sepertinya ada yang salah. Yao Lao berkata tanpa daya. Hal-hal benar-benar semakin kompleks. Xiaoyan bergumam sekali lagi dan secara bertahap menjadi tenang. Dia sekali lagi melemparkan pandangannya ke langit. Mendengar kata-kata yang dikatakan orang berjubah hitam, ada perubahan yang jelas pada ekspresi Ratu Medusa. Captivatingnya, aku menatap tajam ke arah orang berjubah hitam dengan aura dingin yang melayang di atasnya. Dia berkata dengan suara lembut, aku tidak berharap bahwa atau itu kamu tahu tentang hal-hal seperti itu. Itu benar-benar mengejutkan aku. Aku tidak hanya tahu bahwa atau itu kamu membutuhkan Heavenly Flame untuk menyelesaikan evolusimu. Tetapi aku juga tahu bahwa atau itu, saat ini kamu hanyalah sebuah tubuh energi yang memiliki pikiran Ratu Medusa. Kurasa bahwa atau itu Ratu Medusa yang asli harus ada di suatu tempat yang bersiap untuk berevolusi. Orang berjubah hitam itu berkata dengan suara lemah. Ketika orang berjubah hitam mengucapkan kata-kata itu, semua orang dari kedua sisi terkejut. Wajah Yue Mei dan Mobashi berubah drastis. Mereka saling melirik dan melihat perasaan khawatir di mata masing-masing. Sekte pemimpin Yun, maksudmu bahwa atau itu Ratu Medusa saat ini hanyalah tubuh energi? Yanshi menunjuk pada Ratu Medusa jauh dan berkata dengan suara tertegun. Dari indranya, dia tidak menemukan sesuatu yang tidak pantas. Ya, orang berjubah hitam itu menganggukkan kepalanya. Dia mengangkat kakinya dan diam-diam melangkah ke bawah. Tubuhnya seketika menghilang. Pada saat ketika orang berjubah hitam menghilang, wajah cantik Ratu Medusa yang jauh berubah. Dia akan bergerak ketika sosok hitam gelap muncul dalam sekejap di belakangnya. Tangan putih Jake diperpanjang dan mendarat di Queen Medusa kembali dengan cara yang tampaknya lambat namun cepat. Seperti kurang ajar. Melihat orang berjubah hitam yang menyerang dalam sekejap, wajah Yue Mei dan Mobashi tiba-tiba berubah. Pasangan sayap energi di punggung mereka mengepak dan dengan cepat menerkam menuju orang berjubah hitam. Hehe, kalian berdua lebih baik tidak ikut campur secara acak. Dua angka melintas. Di tengah perjalanan, Yanshi dan Feng Li memblokir mereka berdua. Suasana damai awalnya di langit segera berubah menjadi yang agresif, mengabaikan tindakan orang-orang di sekitarnya. Orang berjubah hitam menyandarkan tubuhnya ke depan dan menatap Ratu Medusa yang tubuhnya kaku. Dengan suara lembut, dia berkata, apakah aku benar? Yang mulia, kamu benar-benar hidup untuk menjadi Do Huang dengan mampu menemukan avatar energi aku dengan begitu cepat. Pupuh Ratu dan panjang Queen Medusa menyusut saat dia dengan lembut tertawa. Cara luangnya tidak menunjukkan kepanikan saat ditangkap. Aku pikir tubuh asli yang mulia tidak dapat diganggu sekarang. Bukan? Kalau tidak, kamu tidak akan membiarkan kami bertindak begitu lancang. Ah, kesempatan yang bagus. Orang berjubah hitam itu tersenyum. Telapak tangannya tiba-tiba bergetar dan kekuatan ganas terlepas dari tubuhnya. Punggung Ratu Medusa yang sangat kuat. Mengikuti suara teredam, Ratu Medusa yang menyihir dan bergerak di udara segera berubah menjadi asap ungu pucat yang perlahan naik dan menghilang. Mereka akhirnya mulai bertarung. Menyaksikan orang berjubah hitam di langit yang tidak ragu-ragu menyerang. Xiaoyan bersorak lembut. Wajahnya dipenuhi senyuman brilian. Bab ke-213. Bergegas untuk waktu. Saat orang berjubah hitam menghancurkan tubuh energi Ratu Medusa,
Kemarahan naik ke wajah Yue Mei dan Mobashi pada saat yang sama. Yang terakhir tiba-tiba memutar kepalanya dan meraung ke arah penjaga yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota di bawah. Bunuh manusia-manusia ini. Mendengar perintah Mobashi. Pengakuan yang memekakan telinga terdengar marah dari tembok kota. Tak terhitung Snake People dengan erat mencengkram tombak racun di tangan mereka. Buru-buru mundur 2 langkah dan tiba-tiba menyerang ke depan. Tombak-tombak racun dilepaskan dari tangan mereka dan seketika, hujan tombak hitam yang ditembakkan ke arah orang-orang berjubah hitam di dekatnya dan kelompok Guhe. Suara siulan yang tajam menyebabkan telinga orang-orang berdering. Orang berjubah hitam itu tidak menggerakkan tubuhnya saat dia menyaksikan hujan tombak raksasa di langit dengan sikap acuh tak acuh. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Segera, sebuah tornado berwarna hijau tiba-tiba muncul di depannya. Tornado hijau berputar dengan kecepatan tinggi dan pasir kuning di tanah ditarik ke titik di mana ia melonjak ke udara. Mengamati tornado yang tumbuh dalam ukuran, orang berjubah hitam secara acak mengayunkan tangannya seperti seseorang akan mengusir seekor nyamuk. Seketika, tornado berwarna hijau itu tiba-tiba dilepaskan. Hujan tombak racun yang datang dari segala arah hancur berkeping-keping oleh kekuatan hisap liar dari tornado. Tombak racun sesekali yang melewati tornado mengalami kesulitan mengancam semua kelompok Guhe di belakang tornado. Sepasang mata di bawah jubah hitam menatap ombak hujan tombak yang tak henti-hentinya ditembakkan. Memungkinkan tornado untuk memblokir mereka. Membalikan tubuhnya. Dia menghadapi kelompok Guhe dan berkata dengan lemah. Mengisi Ratu Medusa kemungkinan pada saat yang genting. Pada saat ini, dia sangat lemah. Jika kamu ingin mendapatkan Heavenly Flame, ini adalah satu-satunya kesempatan kamu. Mendengar ini, Gu dia merajut alisnya. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk dengan wajah serius. Dia bukan orang yang ragu-ragu. Ketika tiba waktunya untuk membuat keputusan, dia tidak akan membiarkan kesempatan berlalu karena beberapa pertanyaan bodoh tentang moralitas dan keadilan. Si tua, Feng Li, menyerang. Kalian berdua membantu memblokir Mobashi dan Yue Mei. Aku akan memasuki kota untuk mencari Heavenly Flame. Tangan Guhe tiba-tiba melambai ketika dia berkata dengan suara serius. Hihi, karena begini, mari lakukan sesuatu yang besar. Bagaimanapun, kamu adalah orang yang kaya. Semakin serius cederanya, semakin besar imbalannya. Yanshi membuka mulutnya dan tertawa keras. Mendengar ini, Gu merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Tubuhnya bergetar sedikit dan sepasang sayap doki besar muncul. Kakinya menginjak udara dan tubuhnya memimpin jalan dengan cepat menuju bagian dalam kota. Hentikan dia! Melihat tindakan Guhe, Yue Mei dan Mobashi dengan cepat bergegas dari atas tembok kota. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi gelap dan dingin saat mereka memblokirnya. Haha, lawanmu adalah kami. Sebuah ledakan yang ganas menghancurkan dengan kejam ke arah Yue Mei dan Mobashi. Yue Mei dan Mobashi dengan cepat menghindari serangan dari pasukan itu. Yanshi dan Feng Li kemudian dengan cepat muncul di depan Yue Mei dan Mobashi. Mereka tersenyum ketika mereka memblokir mereka. Pengawal Medusa, hentikan dia. Melihat Gu yang langsung menyerang ke kota, wajah Yue Mei menjadi dingin. Dia membalikan kepalanya dan dengan nada dingin di suaranya, dia meneriakkan perintah kepada penjaga di tembok kota. Ya, suara dingin tertib menanggapi dengan seruan. Segera, lebih dari 10 sosok bersinar menggunakan ketinggian tembok kota dengan cepat jatuh ke tempat untuk memblokir Guhe dengan cara yang seperti kilat. Bunuh dia. 10 ditambah ular orang yang berpakaian dengan cara aneh menatap Guhe dengan tatapan gelap dan dingin yang seperti ular berbisa. Setelah seruan dingin mereka, 10 ditambah orang dengan cepat memindahkan tubuh mereka dalam kesatuan. Kekuatan ganas yang mereka pancarkan terbang ke udara dan mulai bergabung. Setelah penggabungan kekuatan yang aneh, energi yang dikandungnya berlipat ganda. Dia mengamati 10 serangan ular rakyat dengan acuh tak acuh. Dengan hanya pandangan sekilas, dia bisa membedakan kekuatan mereka dengan jelas. 2 Dolings dan lebih dari 10 Dadoshis. Perbedaan level terlalu tinggi dan tidak bisa diabaikan meskipun kemampuan aneh mereka yang memungkinkan mereka menggabungkan kekuatan menyerang mereka. Membuka satu telapak tangan sambil menutup yang lain. Guhe memanggil api biru pucat yang langsung menutupi tubuhnya. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dan tangannya membentuk segel dengan cara seperti kilat. Dia dengan lembut menangis. Monstrous Blue Flame. Saat teriakannya jatuh, api berwarna biru pucat tiba-tiba muncul di depan tubuh Guhe. Pada saat dia melambaikan tangannya, itu menembak dengan keras ke arah 10 ditambah Snake People dari segala arah. Kekuatan gabungan dari 10 ditambah Snake People diubah menjadi kehampaan di bawah api biru pucat.
Dia sepasang sayap mengepak dan dia melewati pertahanan 10 ditambah Snake People dengan kecepatan yang menakutkan. Dia mengulurkan tangannya dan diam-diam menembak kekuatan tersembunyi. Seketika, lebih dari 10 Snake People memuntahkan darah dan mundur. Dia menggunakan kecepatan tercepat untuk mengalahkan orang-orang yang menghalangi jalan. Dia akan menyerang ke kota ketika kekuatan ganas, yang menyebabkan ekspresinya berubah sedikit, tiba-tiba menembak keras dari bawahnya. Dia segera mengepakkan sayapnya dan buru-buru menarik kembali, nyaris menghindari tombak ular yang ditembaknya. Komandan pengawal ular Medusa, Washir, seorang wanita dengan tubuh anggun dan indah melintas ke langit dan dengan dingin berteriak, "Doang, hu!" Benar-benar ada sejumlah orang kuat dari ras ular rakyat. Melihat wanita yang muncul di depannya, Guhe secara kasar merasakan kekuatannya dan segera menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Wanita di depannya sepertinya tidak memiliki niat untuk mengobrol dengan Guhe. Dia memegang tombak ular tajam dengan satu tangan sambil mengayunkan ekor ular di udara. Setelah itu, dia membawa kekuatan ganas yang tak tertandingi saat dia menyerang Guhe, berniat untuk membunuh. Namun, seperti Gu yang bersiap untuk menggerakkan tubuhnya dan bertarung, orang berjubah hitam itu tiba-tiba muncul di depannya. Dia berkata dengan samar, "Berikan dia padaku. Pergi dan temukan Heavenly Flame. Kami tidak punya banyak waktu lagi." Setelah Queen Medusa berhasil berkembang, aku pikir pada titik itu satu-satunya pilihan kami adalah berlari sejauh yang kami bisa. Ya, dia buru-buru mengangguk sambil menatap orang berjubah hitam yang muncul di depannya. Setelah peringatannya, dia masuk ke kota dengan cara seperti kilat di bawah tatapan marah Washia. Ketika tembok kota itu benar-benar berantakan, tidak ada yang memperhatikan sosok diam-diam menyelinap masuk dari luar tembok kota. Setelah menyingkirkan beberapa Snake People yang kadang-kadang dia temui di sepanjang jalan, dia membuka langkahnya dan bergegas ke kota yang sangat besar ini. Punggungnya sedikit bergetar dan Purple Cloud Wind diperpanjang. Xiaoyan terbang dengan cepat di ketinggian rendah saat dia dengan cemas bertanya di dalam hatinya, "Guru, bagaimana? Sudahkah kamu merasakan posisi surgawi api?" Ratu Medusa benar-benar licik. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi dia membagi kehadiran surgawi api menjadi 4 bagian. Lokasi dari 4 kehadiran ditempatkan di 4 penjuru kota. Jika kami mencari mereka satu persatu, kami mungkin membuang banyak waktu, kata Yaolau sambil tersenyum. Seorang wanita yang licik. Apa yang kita lakukan sekarang? Mendengar ini, Xiaoyan merajut alisnya dan tersenyum pahit saat dia bertanya, "Hehe, santai, meskipun metodenya sangat cerdas. Terlepas dari bagaimana kamu mengatakannya, aku telah berinteraksi dengan surgawi api untuk waktu yang lama. Aku masih bisa membedakan sedikit perbedaan kecil di antara mereka." Suara Yaolau yang terkekeh-kekeh memunculkan kebanggaan samar. Ke arah mana? Hati Xiaoyan menghela nafas lega saat dia buru-buru bertanya. "Timur," jawab Yaolau dengan cepat. "Haha, Gu itu sedang menuju ke arah yang salah." Mendengar jawaban Yaolas, Xiaoyan segera membuka bibirnya dan tertawa. Dia jelas sombong atas kesialan lainnya. Ini karena dia telah melihat Guhe terbang ke arah utara barusan. Kaki Xiaoyan dengan cepat turun dari atap untuk menghindari beberapa tombak ular yang dilemparkan ke arahnya dengan cara gesit. Dia menunduk untuk melirik kota yang berantakan di bawah, mengepakkan sayap ungu laut dan terbang menuju bagian timur kota. Setelah dengan hati-hati terbang selama lebih dari 10 menit, sebuah kuil besar secara bertahap muncul di hadapannya. Ada di dalam sini. Hati dua kehadiran Heavenly Flame semakin kaya. Ketika kuil muncul, peringatan Yaolau terdengar di dalam hatinya. Oke, Xiaoyan mengangguk sedikit dan secara bertahap memperlambat kecepatan terbangnya. Setelah itu, dia memasuki daerah gelap, menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat pertahanan ketat di luar kuil. Jangan buang waktu lagi, percepat. Jika Ratu Medusa benar-benar berhasil berevolusi, aku tidak akan bisa menanganinya. Pada saat itu, kamu hanya bisa melarikan diri untuk hidup kamu, kata Yaolau serius. Baiklah, Xiaoyan cepat mengangguk dan diam-diam pindah ke arah kuil, meminjam bantuan Yaolau untuk menyembunyikan perannya karena itu. Dia menyelinap ke dalam koridor seperti asap, lalu berlari dengan sekuat tenaga ke arah yang ditunjuk Yaolau. Dengan persepsi spiritual Yaolau yang sangat kuat, Xiaoyan mampu secara sempit menghindari patroli setiap kali dia bertemu dengan mereka. Setelah lari yang mengkhawatirkan dan berbahaya ini bertahan selama sekitar 10 menit, pandangan Xiaoyan tiba-tiba menjadi terbuka dan jelas. Sebuah danau kecil transparan muncul di matanya. Di tengah danau ada pulau kecil. Gelombang air di sekitarnya berkilauan tanpa tanda-tanda jembatan ke pulau. Berdiri di sisi danau, Xiaoyan melirik air danau transparan di mana orang bisa melihat bagian bawah. Dia menjilat bibirnya dan sepasang sayap di punggungnya mengepak. Namun,
Ketika dia memasuki sekitar 1 meter di permukaan danau, energi aneh tiba-tiba memaksanya jatuh ke air danau. Ketika tubuhnya hendak menyentuh air danau, hati Xiaoyan tiba-tiba menegang. Perasaan gelisah dengan cepat terlintas di dalam dirinya. Dia mengambil penguasa batu giok dari cincin penyimpanan dengan naluri dan melemparkannya ke bawah. Lalu ujung kakinya ditekan ringan di atasnya. Meminjam kekuatan mengambang ini untuk mengikuti permukaan danau dan bergegas kembali ke sisi danau. Xiaoyan berdiri dengan berbahaya di sisi danau, berbalik dan mengawasi penguasa batu giok yang langsung berkarat menjadi kehampaan. Dia tidak bisa tidak menelan ludahnya. Hati-hati! Ada larangan energi di ruang angkasa di atas danau. Setiap benda terbang akan dipaksa masuk ke danau. Jelas ada racun yang sangat kuat di danau. Jika kamu memiliki sedikit kontak dengan itu, bahkan seorang doang akan memiliki masalah. Suara Yao Lao terdengar di dalam hatinya. Sialan! Xiaoyan mengutuk dengan lembut dan tidak sabar mengencangkan tinjunya. Beberapa saat kemudian, dia menghela napas panjang dan bertanya dengan senyum pahit. Apa yang kita lakukan sekarang? Kami tidak punya pilihan selain menggunakan metode terbodoh. Sama seperti terakhir kali kamu memasuki danau magma. Aku akan menggunakan surgawi api untuk menutupi kamu. Kamu akan bergerak secepat mungkin untuk bergegas ke pulau. Jika tidak, kamu mungkin terkikis sampai kamu tidak meninggalkan sisa. Yao Lao merenung sebelum mengatakan dengan tidak berdaya. Cepat, waktu sangat berharga. Xiaoyan menggosok tangannya dengan penuh semangat dan mengingatkan. Yao Lao dengan lembut mengakui. Api berwarna putih tebal secara bertahap muncul di tubuh Xiaoyan dan menyelimutinya. Sesaat kemudian, itu benar-benar menutupi tubuh Xiaoyan. Sialan. Ayo pergi. Berdiri di tepi danau, Xiaoyan menatap air danau transparan, mengatupkan giginya dan menutup matanya. Dengan suara cipratan, dia melompat ke dalamnya. Bab ke-214. Melihat api inti lotus hijau lagi. Tubuh Xiaoyan seperti ikan karena menembus air dan masuk ke danau transparan. Matanya melirik api putih tebal di permukaan tubuhnya dan tidak bisa tidak menelan ludahnya. Pada saat itu, di bawah suhu aneh dari Bone Chilling Flame, air di sekitarnya mulai jatuh seolah-olah sedang mendidih. Saat itu, terus memancarkan gelembung air berwarna putih. Benang cairan ungu tua yang sulit dilihat dengan mata seseorang secara bertahap muncul. Namun, ketika sulur-sulur cairan ungu tua ini bersentuhan dengan nyala putih yang tebal, mereka membeku oleh cemaran dingin tulang ke dalam benang-benang es yang sangat kecil yang perlahan-lahan tenggelam ke dasar danau. Menguasai benang es berwarna ungu kecil yang terus terbentuk di sekitar tubuhnya, Xiaoyan merasakan kulit di kepalanya menjadi mati rasa. Dia tidak menyangka bahwa atau itu danau yang tampak sangat tenang ini sebenarnya akan memiliki banyak sekali cairan beracun yang tersembunyi. Stop buang-buang waktu. Cairan racun ini sangat kuat. Meskipun memiliki perlindungan dari surgawi api dapat mencegah mereka memasuki tubuhmu, itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritualku. Tepat ketika Xiaoyan menghela nafas karena terkejut, suara makam Yao Lao terdengar di dalam hatinya. Oke. Xiaoyan buru-buru mengangguknya, menjentikan kakinya dan kepalanya muncul dari air. Mengamati pulau kecil di tengah danau, Xiaoyan mengeluarkan nafas lembut dan menggunakan tangannya untuk mendayung dengan cepat. Tubuhnya meninggalkan riak air saat dia perlahan mendekati pulau. Perjalanan itu tenang sampai mereka hampir mencapai pulau kecil itu. Tepat ketika Xiaoyan hendak menghela nafas lega, tetesan air tiba-tiba menerjang langit dari permukaan danau yang tenang di depannya. Kejadian yang tiba-tiba menyebabkan hati Xiaoyan tiba-tiba menegang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke tempat tetesan air telah tersebar dengan keras dan menyusut matanya sesaat kemudian. Tetesan air terbang dan ditaburkan. Pada satu titik waktu, seekor ular besar yang tubuhnya ditutupi sisik hijau gelap dan memiliki kepala berbentuk segitiga tiba-tiba bergegas keluar dari dasar danau. Setelah itu melebarkan mulutnya yang besar dan liar dan dengan kasar menggigit Xiaoyan. Mata berbentuk belah ketupatnya dipenuhi dengan keganasan liar. Sialan, bukankah danau kecil ini terlalu abnormal? Serangan liar ular besar itu menyebabkan Xiaoyan marah-marah. Telapak tangannya menghantam permukaan air. Seketika, air memercik ke segala arah. Meminjam kekuatan dari itu, tubuh Xiaoyan benar-benar meninggalkan air, cenderung sedikit ke bawah saat jatuh dan sejajar dengan permukaan danau dengan hidung hampir menyentuh air. Namun, ujung kaki Xiaoyan dengan lembut tetapi dengan cepat menekan ke sekelompok gelombang air. Seketika, ada suara bang dan tubuhnya seperti peluru meriam, menembak ke depan sambil tetap dekat dengan permukaan air. Bang! 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 Tubuh Xiaoyan dengan liar bergegas menuju pulau kecil seperti angin puyuh. Di belakangnya, beberapa suara kuat dari gelombang meledak terdengar. Ini disebabkan oleh serangan dari ular besar yang merindukannya.
Xiaoyan tidak terlalu khawatir tentang kekuatan angin yang tidak teratur yang hadir di belakangnya. Dia menggunakan kekuatan dari serangan ini untuk berulang kali menghindari sejumlah serangan ular besar berikutnya. Akhirnya, ketika dia berada sekitar 10 meter dari pulau kecil itu, sudut matanya melirik ke belakangnya dan menyadari bahwa atau itu ular besar itu membuka mulut buasnya yang besar lagi ketika ia menerobos air dan mengejarnya. Xiaoyan dengan dingin tertawa. Jarinya mengetuk cincin penyimpanan dan sepotong papan kayu jatuh ke permukaan air. Pada saat itu akan dikotori oleh cairan racun di air danau. Ujung kaki Xiaoyan ditekan lembut ke atasnya. Tubuhnya sedikit tenggelam dan sekali lagi melesat maju. Sesaat kemudian, ia akhirnya memasuki batas-batas pulau kecil itu. Xiaoyan membalik tubuhnya di udara. Kakinya jongkok ke bawah dan telapak tangannya dengan lembut menekan tanah, membuat pendaratan yang stabil. Melangkah kakinya di pulau kecil. Xiaoyan berbalik untuk melihatnya. Dia menyadari bahwa atau itu ketika ular buas raksasa telah memasuki daerah itu dalam jarak 10 meter dari pulau kecil. Itu mulai menjadi takut dan tidak berani maju. Itu hanya mengayunkan ekor ular dan bergerak bolak-balik di luar pulau kecil. Setelah memperluas lidah ular merah dan kejam menatap Xiaoyan untuk waktu yang lama, akhirnya tak berdaya kembali ke dasar danau. Setelah melihat danau perlahan-lahan menjadi tenang, Xiaoyan akhirnya bergerak dengan lega. Dia berbalik dan melihat pulau itu. Pulau itu tidak terlalu besar. Hutan bambu yang lebat dan beberapa tanaman tumbuh di atasnya, memberikannya sebuah penampilan yang sangat indah dengan kehidupan yang berkembang pesat. Aroma dari surgawi api Xiaoyan menghembuskan nafas. Berada di dekat seperti itu, bahkan Xiaoyan tampaknya bisa merasakan kehadiran surgawi api yang tersembunyi di pulau itu. Api panas berdenyut di mata gelapnya saat dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Xiaoyan bersumpah dalam hati bahwa atau itu kali ini, terlepas dari apa yang terjadi, dia harus mendapatkan api surgawi. Dia telah berusaha terlalu keras untuk itu. Di tubuhnya, nyala api berwarna putih itu perlahan-lahan padam. Suara Yaolau sekali lagi terdengar. Hati-hati, Ratu Medusa juga ada di pulau itu. Namun, dia seharusnya tidak dalam keadaan pikiran untuk memperhatikan kamu. Aku akan membantu kamu dengan sempurna menyembunyikan ki kamu. Nanti, bertindaklah sesuai situasinya. Ya, Xiaoyan mengangguk. Napasnya perlahan menjadi tenang. Setelah berdiri di sisi danau cukup lama, dia membuka langkah kakinya yang ringan dan perlahan masuk ke hutan bambu. Suasana sepi saat Xiaoyan berjalan di jalan kecil di hutan bambu. Selain suara yang sangat lembut dari langkah kaki Xiaoyan mendarat di rumput dan daun, tidak ada suara lain. Saat ini, Yaolau tidak membuka mulutnya untuk memimpin jalan, tapi Xiaoyan masih bisa menggunakan aneh surgawi api ki yang samar-samar memancarkan melalui udara untuk menemukan jalan yang benar. Dengan langkah kaki yang normal, Xiaoyan melewati ujung beberapa jalur kecil. Visinya juga secara bertahap menjadi lebih terbuka dan jelas. Seketika ketika dia melewati jalan kecil, tubuh Xiaoyan tiba-tiba membungkuk dan dengan cepat bersembunyi di beberapa semak-semak. Pandangannya melewati penutup oleh daun dan menatap tempat terbuka di tengah pulau kecil. Tempat ini adalah area terbuka bulat. Semua bambu dan semak-semak di sekitarnya benar-benar dihapus sementara kerikil halus yang sangat kecil berserakan di dalamnya. Kerikil ini tertekan untuk membentuk kolam kecil dengan air cairan jernih. Permukaan air cair diselimuti oleh kabut putih, bahkan lebih dari jarak yang signifikan. Xiaoyan masih bisa merasakan suhu yang sangat dingin yang dimilikinya. Air dingin Icy Spirit. Mata Xiaoyan menatap tajam pada cairan jernih. Beberapa saat kemudian, dia menghirup nafas panjang dari udara dingin yang dalam. Saat itu, dia berusaha keras untuk menukarkan sebotol kecil air dingin Icy Spirit ini dari Gute. Namun di sini, kolam kecil dipenuhi dengan itu. Ceka-ceka, kekayaan ini begitu besar. Itu sedikit menakutkan. Guncangan di hati Xiaoyan perlahan menenangkan. Xiaoyan secara bertahap mengalihkan pandangannya dan akhirnya berhenti di atas kursi teratai yang diukir menggunakan kristal aneh yang terletak di tengah kolam. Pada saat ini, sekelompok api berwarna hijau perlahan-lahan melonjak di atas kursi teratai. Saat ia mengamati sekelompok api berwarna hijau, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut menjadi sebesar lubang jarum. Keinginan panik tiba-tiba pecah dari hati Xiaoyan dan secara terbuka muncul di wajahnya yang halus dan tampan. Rangkaian api berwarna hijau ini memiliki spiritualitas. Saat itu menggeliat, itu kadang-kadang menggumpal menjadi bentuk teratai atau menjadi ular api kecil berwarna hijau yang melayang dan berputar-putar di dalam kursi teratai. Cara jinaknya sangat lucu. Xiaoyan menatap api berwarna hijau yang berubah bentuk secara berulang-ulang dengan mata yang tak berkedip. Sudut mulutnya terus bergetar saat Xiaoyan bersembunyi di dalam hutan. Dalam kegembiraannya, tangan Xiaoyan telah mendorong diri ke tanah.
Aku akhirnya menemukanmu. Xiaoyan menekan bibirnya bersama saat dia menatap tajam pada gugusan api berwarna hijau itu. Dia belum pernah melihat Green Lotus Core Flame, tetapi dia telah melatih lotus hijau. Dengan demikian, dia bisa merasakan perasaan familiar dari gugusan api berwarna hijau yang sama dengan yang ada pada lotus hijau. Setelah menghabiskan beberapa tahun kerja keras, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat Heavenly Flame pada jarak sedekat itu. Tentu saja, ini tidak termasuk surgawi api Yaolao. Namun, itu tidak mungkin untuk Bone Chilling Flame yang dikendalikan oleh semangat Yaolao untuk memungkinkan Xiaoyan merasakan teror dan keliaran dari Heavenly Flame. Platform Lotus Kristal jelas bukan hal yang biasa. Setiap kali api berwarna hijau akan berenang keluar dari batas kursi Lotus, cahaya berwarna putih pucat-pucat akan tiba-tiba muncul. Setelah itu akan terlontar api surgawi kembali. Tatapan Xiaoyan mengamati kolam secara mendetail dan menyadari bahwa atau itu setiap kali setelah api surgawi dan pancaran itu bersentuhan, air mancur dingin icy di kolam akan berkurang dengan jumlah kecil yang tidak dapat dideteksi. Jelas, kursi Lotus Kristal meminjam kekuatan dari air dingin icy spirit untuk menjebak api berwarna hijau di dalamnya. Setelah menyapu pandangannya melintasi kolam kecil, Xiaoyan melihat ke kiri. Wajah yang indah sampai menyihir tercetak ke matanya. Napas Xiaoyan yang semula lemah sekali lagi ditekan tanpa dia menyadarinya. Menghadapi orang tingkat Do Huang yang sangat kuat ini, Xiaoyan merasa seperti batu besar ditekan ke jantungnya dan menindasnya. Tidak ada perbedaan sedikit pun antara Medusa Ratu saat ini dan tubuh energi yang sebelumnya muncul di luar kota. Gaun cantik berwarna ungu yang mewah dan mahal melilit tubuhnya yang anggun dan indah. Sosok indahnya yang besar dan panas melepaskan sebuah godaan yang mempesona. Dia memiliki sepasang murid ungu pucat panjang dan sempit. Ketika tatapan mempesonanya berkeliaran, itu menyebarkan kecanduan yang tampaknya menghisap hampir setiap mata pria padanya. Di bawah gaun cantik berwarna ungu, ekor ular berwarna ungu terungkap. Ini malas bergoyang-goyang, melepaskan keindahan liar dan aneh. Mata cantik Ratu Medusa saat ini menatap tajam pada nyala api berwarna hijau di tengah kolam. Di bawah pantulan cahaya, nyala api juga berkedip di mata ungu pucat. Setelah diam-diam menatap api berwarna hijau ini untuk waktu yang lama, Ratu Medusa tiba-tiba menghela nafas lembut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Segera, dia mengayunkan ekor ular dan tubuhnya yang cantik dan panas perlahan-lahan berdiri. Sudah waktunya. Setelah bergumam pelan, keraguan langka melintas di wajah menyihir Ratu Medusa. Sesaat kemudian, keraguan itu berubah menjadi tekad. Dua pergelangan tangan putih salju terungkap dari bawah gaun berwarna ungu dan tangannya yang lembut perlahan membentuk segel beberapa di depan tubuhnya. Mengikuti perubahan pada segel yang dibentuk oleh tangan Ratu Medusa, kursi Lotus Kristal tiba-tiba bergetar secara intens. Tirai cahaya di atasnya perlahan menghilang. Setelah tirai cahaya menghilang, nyala api berwarna hijau yang kehilangan kekangannya tiba-tiba keluar dan tumbuh bersama angin. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi semburan api yang intens. Di bawah gugusan nyala api ini, air mancur dingin icy mulai menguap dengan laju yang terlihat oleh mata telanjang, mengabaikan bambu di sekelilingnya yang dipanggang sampai-sampai mereka cepat layu. Ratu Medusa dengan lembut menggigit bibirnya dengan giginya. Tangannya perlahan membuka kancing gaunnya. Seketika, tubuh wanita yang sempurna yang tampaknya menjadi mahakarya dari langit terpapar di dalam hutan bambu. Bab ke-215, memulai evolusi. Di dalam hutan bambu hijau segar, jade putih, sempurna, menggerahkan. Seluruh tubuh indah melepaskan godaan yang bisa mengubah mulut orang lain kering. Penampilan cantik secara tidak sengaja mengeluarkan sihir yang mirip iblis yang memikat. Leher putihnya yang panjang menunjukkan sudut yang anggun, dan ketika pandangan seseorang bergeser ke bawah, dadanya yang berdiri dan melimpah yang bulat sempurna, lembut dan indah muncul. Mungkin itu karena suhu tinggi, tetapi setetes-tetesan air kristal muncul di lehernya dan mulai bergulir ke bawah. Ia dengan berseni menarik dadanya yang bulat penuh dan akhirnya membentuk sudut yang tidak senonoh saat menetes ke bawah. Pinggangnya yang sempit menjadi terlalu kecil untuk pelukan penuh. Namun, perasaan fleksibel merembes keluar dari ukurannya yang kecil. Perut bagian bawah yang rata dan halus tidak memiliki sedikit pun daging berlebih. Hanya dengan sekilas, itu menyebabkan orang memiliki dorongan untuk mengulurkan tangan mereka untuk berkeliaran di sekitarnya. Di bawah pinggang yang sempit, ada ekor ular warna ungu yang dipenuhi dengan keliaran. Ekor ular bergoyang sedikit. Tidak diragukan lagi memperlihatkan keindahan yang aneh. Di dalam hutan bambu kecil, tubuh indah ini yang banyak pria telah mengeluarkan air liurnya diekspos dengan cara yang telanjang, memungkinkan seseorang untuk berpesta di atasnya. Di tengah semak-semak, Xiaoyan menatap tubuh
Telanjang indah yang banyak pria akan tergila-gila. Dalam sekejap, ketika dia tidak hati-hati, nyala api yang mengerikan tiba-tiba melambung dari perut bawahnya, mengubah wajahnya menjadi merah cerah. Itu lama kemudian sebelum dia mengepalkan tinjunya, mengedarkan dohki dan menekan api jahat di dalam tubuhnya. Wanita ini, tidakkah dia terlalu menakutkan? Xiaoyan sekali lagi mengangkat kepalanya. Namun, dia hanya berani menatap api surgawi yang melonjak dan terbakar dan tidak memiliki keberanian untuk melirik tubuh indah menyihir yang penuh dengan godaan. Dia takut jika dia tidak berhati-hati. Dia mungkin mengekspos dirinya. Ratu Medusa memiliki kemampuan menyihir bawaan. Kemampuan menyihir semacam ini dapat dianggap sebagai afrodisiak paling ampuh bagi pria. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, kemampuan menyihir itu telah mencapai tahap di mana dia dapat sepenuhnya mengendalikannya. Tetapi ketika dia telanjang, jenis sihir itu juga akan dirilis. Lebih berhati-hati. Ada pisau di atas nafsu. Yao Lao berbicara dengan makna mendalam dalam kata-katanya. Pisau di atas nafsu yang berarti bahwa atau itu aktivitas penuh nafsu dapat menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Mendengar kata-kata Yao Lao yang tiba-tiba, Xiaoyan hanya bisa tersenyum datar dan menganggukkan kepala karena malu. Guru, kapan kita mengambil tindakan? Suhu sekitarnya menyebabkan Xiaoyan untuk menghapus keringatnya saat dia bertanya di dalam hatinya. Tunggu sebentar lagi. Meskipun dia telah menempatkan semua perhatiannya pada surgawi api sekarang, jika dia menemukan kehadiranmu, dia pasti akan menyelesaikan udang kecil sepertimu. Aku mungkin dapat membantu kamu melarikan diri, tetapi surgawi api, maka kita akan menunggu sedikit lebih lama. Mendengar ini, Xiaoyan membuka mulutnya dan menutup mulutnya sebelum dia menjadi tenang sekali lagi. Tatapannya sepenuhnya terfokus pada ruang kosong yang jaraknya cukup dekat. Membiarkan gaun berwarna ungu meluncur ke tanah, Ratu Medusa perlahan melangkah maju. Matanya yang indah tampak buram saat mereka menatap sekelompok api berwarna hijau, menggigit bibir merahnya. Dia bergumam, jika aku mengikuti metode langkah demi langkah normal untuk berlatih, aku tidak tahu kapan aku akan dapat menyentuh pintu menuju Dozong. Ini adalah satu-satunya jalan bagi aku untuk segera dipromosikan ke dunia Dozong. Tangannya yang halus dan sempit dengan lembut bersandar ke bahunya. Dia membungkukkan pinggangnya sedikit ke arah surgawi api di udara. Dia kemudian perlahan mengangkat kepalanya dan menyaksikan riak-riak keras yang terjadi di tembok kota. Kilatan dingin melintas di mata indahnya. Jari-jarinya yang halus menarik rambut hitam di dahinya dan dengan lembut berkata, "Jika aku berhasil berevolusi, semua manusia di sini hari ini akan tinggal di padang pasir untuk selamanya." Setelah mengucapkan kata-kata dingin ini, Ratu Medusa secara acak menarik pita yang membatasi rambut hitamnya. Seketika, rambutnya yang hitam legam, rambutnya lembut turun ke bawah dan berkumpul di pinggangnya yang ramping. Dia dengan lembut mengayunkan kepalanya dan rambutnya berayun sembarangan. Tindakan acak ini meningkatkan keelokan hati Ratu Medusa. Ratu Medusa melipat tangannya dan menutup mata indahnya. Tangannya berulang kali berubah di antara segel aneh. Mengikuti perubahan segel, energi beriak di hutan bambu suddenly menjadi jauh lebih intens, bersembunyi di semak-semak. Xiaoyan mengenali perubahan ini dan segera terkejut. Tubuhnya sedikit melengkung, bersiap untuk menangani berbagai jenis situasi tiba-tiba yang bisa terjadi kapan saja. Apa yang dia coba lakukan? Riak dalam hutan bambu semakin intens. Akhirnya, itu benar-benar membentuk pusaran energi yang sangat besar di angkasa di atas langit. Melihat perubahan ini, Xiaoyan berkata dengan takjub di dalam hatinya, aku tidak terlalu yakin. Evolusi Queen Medusa sangat misterius. Aku hanya pernah mendengarnya. Aku belum pernah melihatnya. Tetapi tampaknya jalan menuju evolusi tidak terlalu tepat. Dengan kata lain, bahkan jika dia berhasil, apa yang akan dia kembangkan? Tidak akan ada yang tahu. Benda ini tampaknya acak. Yao Lao tertawa pahit. Tapi ada sesuatu yang aku yakini. Itu pasti terkait dengan ular. Mendengar penjelasan Yao Lao yang agak berantakan, si bodoh Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Setelah melepaskan keinginannya untuk bertanya secara detail, dia memfokuskan perhatian pada Ratu Medusa yang ditutupi oleh cahaya yang kaya. Cahaya itu terus mengembang dan berkontraksi. Sesaat kemudian, suara gemuruh yang agak seperti singa dan agak seperti harimau dengan keras dipancarkan dari cahaya. Tidak lama setelah raungan ini dipancarkan, cahaya yang menusuk mata tiba-tiba membengkak. Di bawah sinar cahaya kuat yang menembus mata ini, Xiaoyan menutup matanya dengan naluri.
Sesaat kemudian, dia sekali lagi membuka mereka hanya untuk membuat wajahnya penuh dengan kejutan ketika dia menyadari bahwa atau itu ada ular berwarna ungu besar yang tingginya lebih dari 100 kaki yang tergantung di udara di atas pulau kecil. Tubuh ular besar berwarna ungu itu panjang dan kuat. Itu juga memiliki perasaan estetika dan elegan. Para murid berwarna ungu pucat berbeda dari yang jahat dari ular besar Xiaoyan telah bertemu di danau. Sebaliknya, itu memberi perasaan ketenangan dan ketidakpedulian. Ular berwarna ungu besar itu perlahan membalikkan tubuhnya di udara. Kepala besarnya berubah sedikit ke arah dinding kota yang kacau balau. Pada saat ini, kilatan dingin melintas di mata ungu pucatnya. Di sisi tembok kota, orang berjubah hitam itu digantung di udara. Dia acuh tak acuh melirik Wadiar berlawanan dengannya, yang dalam keadaan mengerikan. Sesaat kemudian, tampak seolah-olah dia merasakan sesuatu dan tiba-tiba memutar kepalanya. Tatapannya menatap tajam di sudut lain kota di mana langit dipenuhi dengan cahaya ungu. Mata di bawah jubah hitam menyipit saat dia bergumam pelan. Apakah evolusi akan dimulai? Kamu manusia sialan. Setelah yang mulia berhasil berkembang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Waher dengan dingin berkata sambil mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Jika evolusi gagal, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Dia secara alami akan menghilang dari dunia ini. Ancaman dari Washir tidak menyebabkan orang berjubah hitam itu merasakan kemarahan. Tampaknya dia secara alami terlahir dengan karakter yang acuh tak acuh. Hampir tidak ada sesuatu yang bisa menuntunnya untuk menunjukkan kepanikan apapun. Orang semacam ini seperti awan putih di langit. Meskipun dia tampak malas dan acuh tak acuh, dia memiliki ketenangan dan rabun jauh yang bisa mengawasi segalanya. Dan kamu tahu betul bahwa atau itu evolusi semacam ini tidak memiliki aturan atau metode. Bahkan jika dia akhirnya berhasil, tidak ada yang tahu apa jenis penampilan yang akan dia kembangkan. Orang berjubah hitam itu berkata dengan lembut, "Yang mulia pasti akan berhasil." Ekspresi Washir berubah saat dia dengan marah berteriak dengan eksterior yang keras. Tetapi tersembunyi di balik dinding itu adalah hati yang khawatir. Kakinya menginjak dinding kota dan dokinya mengalir liar saat dia menyerang ke orang berjubah hitam. Sebenarnya, aku juga tertarik untuk melihat hasil akhir dari evolusi Ratu Medusa. Orang berjubah hitam dengan acuh tak acuh menatap Washir yang dengan marah menuduh. Dia tersenyum lembut, menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Lebih dari 10 bilah angin berwarna hijau yang lebih dari 100 kaki panjang ditargetkan Wadiar mengambang dan memotong padanya. Ini adalah tubuh asli Ratu Medusa. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi membiarkan teriakan tanpa sadar saat dia menatap ular ungu besar di langit dengan takjub. Ras ular manusia dan manusia berbeda. Tidak lama setelah mereka lahir, teknik rahasia digunakan untuk memasukkan roh binatang sihir berbentuk ular ke dalam tubuh mereka. Ketika mereka tumbuh dewasa dan kekuatan mereka tumbuh, jenis roh dari monster sihir berbentuk ular ini akan secara bertahap bergabung dengan mereka dan akhirnya menjadi satu kesatuan. Setelah bergabung dengan roh berbentuk ular, saat bertemu musuh yang kuat, mereka akan dapat memanggil bentuk asli seperti ini. Ketika itu terjadi, kekuatan mereka meningkat luar biasa. Ini juga kartu terakhir dari Snake People. Yao Lao menjelaskan dalam hati Xiaoyan. Oh, Xiaoyan mengangguk sebelum menaikkannya. Tangannya membelai dagunya dan bergumam. Apa yang dia rencanakan? Dia tidak akan menelan surgawi api. Kan, jika ditelan olehnya, apa yang akan aku lakukan? Ini, mendengar pertanyaan Xiaoyan, Yao Lao sedikit lamban. Dengan segera, dia berkata tanpa daya, aku juga tidak terlalu yakin. Sebenarnya, aku rasa dia tidak dapat berhasil berevolusi. Kekuatan destruktif dari Heavenly Flame bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan candaan. Meskipun dia adalah Do Huang, itu akan tetap sangat sulit baginya untuk menahan kekuatan dari api surgawi. Xiaoyan menghela nafas lembut. Dia tersenyum pahit dan berkata, mari kita tunggu dan lihat saja. Jika kita terburu-buru keluar sekarang, kita mungkin dibakar oleh Green Lotus Core Flame liar ke dalam kehampaan. Oke, lebih berhati-hati. Jika ada masalah, bersiap untuk melarikan diri setiap saat. Baik Heavenly Flame dan Queen Medusa adalah makhluk yang sangat berbahaya. Yao Lao mengingatkan. Xiaoyan mengangguk dengan senyum pahit dan dia meningkatkan kewaspadaannya secara signifikan seperti yang diceritakan. Tatapannya menatap tajam pada ular ungu besar di langit tanpa berkedip. Tubuh raksasa itu bertahan di udara. Sebuah cahaya berwarna ungu yang kaya melonjak dari tubuh ungu dan akhirnya mencakup seluruh kuil di dalamnya. Dia sedang menyiapkan pesona energi. Aku pikir dia takut terganggu oleh Guhe dan yang lainnya. Sepertinya evolusi seperti ini pasti memiliki lingkungan yang tenang. Dia agak tidak beruntung kebetulan bertemu dengan kelompok orang hari ini, kata Yao Lao sambil tertawa. Iya nih,
Tapi tanpa mereka membantu untuk menimbulkan masalah, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya tetap terfokus pada apa yang terjadi di udara. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba menegang saat dia berkata dengan serius. Dia akan segera dimulai. Saat kata-kata Xiao Yan jatuh, ular ungu besar itu berputar beberapa kali di langit sebelum tiba-tiba mengeluarkan tangisan lembut yang jelas. Setelah itu dibebankan ke arah sekelompok api berwarna hijau yang menjulang tanpa ragu-ragu. Wanita gila ini, dia benar-benar berani menghadapi api surgawi langsung. Melihat aksi ular ungu itu, Xiao Yan menghirup nafas dingin dan tubuhnya buru-buru mundur. Di bawah tatapan Xiao Yan yang terfokus, ular ungu raksasa itu langsung melonjak dan tanpa ragu-ragu, menyerbu ke dalam nyala api berwarna hijau. Saat ular ungu memasuki surgawi api, Ratu Medusa melepaskan suara keras yang akan membuat kulit kepala orang mati rasa. Bab ke-216, Evolusi yang Sukses. Mendengar lengkingan tajam yang diberikan Ratu Medusa dari dalam surgawi api, tubuh Xiao Yan memberi getaran dingin yang keras. Tatapannya melewati sampul daun bambu dan melihat sekelompok api berwarna hijau di udara. Di dalamnya, ular ungu raksasa itu dengan liar menghempaskan tubuhnya yang besar. Dengan tempat-tempat yang terlihat oleh mata Xiao Yan, dia bisa dengan jelas melihat bahwa atau itu ular bersisik di tubuh ular ungu itu mulai dengan cepat menjadi terdistorsi tidak lama setelah mereka memasuki surgawi api. Akhirnya, mereka hangus menjadi hitam oleh surgawi api sebelum jatuh dengan lemah dari tubuh ular ungu. Setelah sisik ular jatuh dari tubuhnya, darah segar berwarna merah cerah mulai menyembur keluar. Namun, sesaat setelah darah segar muncul, itu dibakar ke dalam ketiadaan oleh suhu menakutkan surgawi flame. Akhirnya, tubuh ular ungu memiliki garis-garis bekas luka darah berwarna yang menakutkan. Zi, berdiri di pulau kecil. Xiao Yan bahkan bisa mendengar suara memekik yang dipancarkan dari surgawi api. Karena darah segar dengan cepat hilang, tubuh ular ungu besar itu juga menyusut pada tingkat yang mata telanjang bisa dengan mudah melihat. Untuk ratu angkuh dan kuat yang harus dibuat untuk mengeluarkan belokan tajam ini, sulit untuk membayangkan jenis rasa sakit yang hebat yang saat ini dialami Ratu Medusa. Di bawah pembakaran surgawi api, rasa sakit yang dia rasakan bukan hanya rasa sakit di permukaan tubuh. Bahkan arwahnya tidak akan bisa melarikan diri karena terbakar. Rasa sakit semacam itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Berdiri di atas batu yang jauh, Xiao Yan menatap tajam pada gugusan nyala api dengan wajah pucat. Suara lengkingan nyaring Ratu Medusa yang membuat hati seseorang bergetar memberinya kejutan besar. Dia harus mengakui bahwa atau itu wanita ini keras kepala dan marah. Pergerakan yang disebabkan oleh Queen Medusa benar-benar terlalu besar dengan suara melengking yang telah terdengar di lebih dari setengah kota. Seketika, tak terhitung jumlah Snake People bergegas ke atap dan mengawasi wilayah di mana cahaya ungu sangat kaya dengan ekspresi terkejut. Ada beberapa yang ingin buru-buru tetapi diblokir di luar oleh cahaya ungu yang kuat dan ganas. Mereka hanya bisa berdiri di luar dan dengan gelisah menyaksikan ular ungu besar itu sangat layu di dalam nyala api berwarna hijau dari kejauhan. Di langit, sosok cahaya dengan cepat menuju cahaya ungu ini. Sesaat kemudian, berhenti di luar cahaya ungu, menunjukkan wajah serius Guhe. Apakah Queen Medusa mulai berevolusi? Guhe menyaksikan api berwarna hijau yang bersinar terang dengan fokus besar saat dia berkata dengan lembut. Tanpa disadari, telapak tangannya saling berpegangan saat dia tertawa pahit. Apakah kita tidak punya pilihan lain selain duduk di sini dan menunggu hasilnya? Itu, guru. Apa yang kita lakukan sekarang? Memutar kepalanya dan melihat orang-orang di sekitarnya yang datang setelah disiagakan. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia kemudian melihat sekelompok api berwarna hijau yang tampaknya telah mengubah arah udara sebelum mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Tunggu saja. Green Lotus Core Flame saat ini telah diprovokasi oleh Ratu Medusa dan menjadi lebih liar dan penuh kekerasan. Apapun yang mendekati jarak tertentu darinya akan dibakar ke dalam kehampaan. Ya Allah, berkata tanpa daya. Mendengar ini, tatapan Xiao Yan menyapu di bawah api berwarna hijau. Dia menemukan bahwa atau itu kolam kecil yang awalnya dipenuhi dengan air dingin Icy Spirit telah menjadi lubang kosong hitam. Pada pandangan kasar, lubang kosong setidaknya lebih dari 10 meter. Terlebih lagi, pohon-pohon bambu di sekeliling api surgawi secara instan berubah menjadi abu. Hutan bambu besar berubah menjadi dataran datar. Apa kekuatan destruktif yang menakutkan? Xiao Yan menghapus keringat dari wajahnya. Dia merasa udara di sekitarnya menjadi semakin panas, menggoyangkan tubuhnya sedikit. Dia memanggil jubah api ungu ke permukaan tubuhnya dan mengambil beberapa langkah mundur. Baru kemudian dia merasa sedikit lebih baik. Dalam nyala api berwarna hijau,
Ratapan tajam Queen Medusa berlanjut selama hampir setengah jam sebelum perlahan-lahan menjadi lemah. Pada saat ini, tubuh raksasa ular ungu itu tampaknya telah berhenti meronta-ronta karena energinya telah habis. Tubuhnya, yang awalnya ditutupi oleh sisik berwarna ungu yang indah, sekarang hangus hitam dan menyusut menjadi ukuran 20 hingga 30 kaki dari lebih dari 100 kaki panjang. Sulit membayangkan berapa banyak tulang, daging, dan darah yang dibakar di dalam api itu. Di luar tirai cahaya berwarna ungu, semakin banyak snake people berdiri di atas atap dengan hampa menatap ular ungu yang menggeliat. Jeritan kesayangan dari ungu snake terdengar di seluruh kota, menyebarkan suasana sepi yang menutupi kota suci snake people. Di dalam api berwarna hijau, tubuh Ratu Medusa terdiam dan diam, memungkinkan Green Lotus Core Flame untuk terus membakar tubuhnya. Bau hangus samar perlahan dipancarkan. Apakah dia gagal? Di luar tirai berwarna ungu, orang berjubah hitam tiba-tiba muncul di sisi Guhe, mengamati Ratu Medusa yang telah berhenti bergerak di dalam surgawi api. Dia menghela nafas yang tak dapat dijelaskan. Dia diam sejenak sebelum dia membungkukkan tubuhnya ke arah tempat Ratu Medusa berada. Meskipun karakternya angkuh dan acuh tak acuh, dia merasa bahwa atau itu dia harus memberikan rasa hormat yang pantas untuk ratu ini yang telah berani membiarkan surgawi api membakar tubuhnya untuk berevolusi. Mengamati api berwarna hijau, Guhe di sampingnya juga menghela nafas dengan lembut. Ratu Medusa yang dulunya sakit kepala dengan yang kuat di Kekaisaran Jiama telah jatuh sedemikian rupa. Itu agak seperti drama. Menyusul lenyapnya suara keras Ratu Medusa, seluruh kota perlahan-lahan jatuh ke keheningan seperti mati. Sesaat kemudian, banyak tatapan kebencian bergeser ke arah Guhe dan orang berjubah hitam di udara, mengabaikan tatapan penuh kebencian itu. Orang berjubah hitam itu menatap acuh tak acuh di gugusan api berwarna hijau di kejauhan. Sesaat kemudian, alis di bawah jubah hitam sedikit merajut bersama. Mengangkat kepalanya, dia menyaksikan langit yang tiba-tiba menjadi jauh lebih gelap. Setelah diam sebentar, suaranya yang dingin sedikit lebih serius. Ada yang salah. Apa itu? Mendengar ini, ekspresi Guhe mengencang dan dia buru-buru bertanya. Energi alami di sini tiba-tiba melonjak. Orang berjubah hitam itu memandang ke langit dan berkata dengan tenang. Melihat situasinya, Guhe juga buru-buru mengangkat kepalanya dan mengawasi langit. Ekspresinya langsung berubah. Langit yang semula cerah dan cerah tiba-tiba menjadi jauh lebih gelap. Sekelompok awan gelap yang tidak diketahui asalnya perlahan menutupi langit. Perubahan mendadak itu juga menyebabkan semua orang tercengang saat mereka menatap situasi di langit. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Bang! Gemuruh guntur tiba-tiba dipancarkan dari awan gelap. Kilatan cahaya perak melintas di langit, seperti banyak ular berwarna perak. Apa yang terjadi? Merasakan energi liar yang terkandung dalam awan gelap, Guhe menelan ludahnya dan bertanya dengan datar. Orang berjubah hitam itu menatap tajam pada awan gelap di langit. Dengan suara serius, dia berkata, aku pernah membaca sebuah buku kuno. Di dalamnya tercatat bahwa atau itu ketika seekor monster sihir legendaris dari zaman kuno dilahirkan, atau ketika kekuatan mereka dipromosikan, mereka akan menyebabkan beberapa fenomena alam karena besarnya jumlah energi yang tidak terkoordinasi dalam tubuh mereka. Namun, kelas legendaris dari Magic Beast ini adalah eksistensi yang sangat kuat. Puncak di antara mereka bahkan bisa dibandingkan dengan Dozong atau Doshang manusia. Di benua Doki saat ini, kelas legendaris sihir beast yang ada sangat jarang terlihat. Melihat situasinya, kemungkinan terbesar mungkin adalah ini disebabkan oleh Ratu Medusa. Maksudmu itu, dia telah berhasil berevolusi? Mata Guhe mengecil saat dia bertanya dengan suara kaget. Aku tidak yakin. Orang berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Apakah kita perlu mundur? Guhe menekan alisnya dan bertanya dengan ragu-ragu dalam suaranya. Mari kita tunggu dulu. Bahkan jika dia berhasil berevolusi, dia akan kehilangan cukup banyak energi setelah dibakar di surgawi api untuk waktu yang lama. Dalam situasi seperti itu, menemukan tempat yang tenang untuk memulihkan diri akan menjadi pilihan paling bijaksana untuknya. Orang berjubah hitam itu menggelengkan kepala dan menyuarakan pendapatnya. Ini baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Mendengar pendapat itu, Guhe ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia akan menaikkannya ketika raungan keras terdengar dari awan di atas kepalanya. Dalam sekejap, langit bersinar seperti petir berwarna perak besar yang ditembak jatuh dari awan, melewati tirai cahaya berwarna ungu dan menghantam sekelompok api berwarna hijau. Pukulan petir muncul dan menghilang dengan cepat. Sebelum gemuruh disa Thunderbolt yang dipetik dari telinga semua orang, awan gelap di langit mulai menghilang dengan cepat. Sesaat kemudian,
Sinar matahari yang panas sekali lagi menutupi seluruh kota. Guncangan raungan berangsur-angsur menghilang dari telinga semua orang. Tak terhitung orang buru-buru melemparkan tatapan mereka ke arah tirai cahaya berwarna ungu. Namun, setelah petir menyambar, kabut berwarna hijau mulai merembes dari pulau kecil itu, secara efektif menghalangi pandangan semua orang. Kabut berwarna hijau adalah sesuatu yang dilepaskan ketika halilintar dari sebelumnya menyerang surgawi api. Itu bisa mengikis kekuatan spiritual seseorang. Apapun yang terjadi di dalam telah benar-benar terisolasi. Setelah menyapu persepsi spiritualnya di dalam tirai cahaya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemberut, "Tunggu sampai menyebar." Orang berjubah hitam itu berkata dengan tenang. He menganggukkan kepalanya. Namun, doki di tubuhnya secara bertahap mulai mengalir, bersiap untuk mundur kapan saja. Ketika halilintar dari langit melanda, Xiaoyan memilih untuk bersembunyi di balik batu besar. Meskipun dia melakukan ini, dampak hebat dari petir masih mengguncang batu besar itu menjadi bubuk. Jika Yao Lao tidak bertindak untuk melindunginya pada saat yang genting, Xiaoyan mungkin akan dipukul sampai mati oleh pasukan ini di tempat. Apa halilintar menakutkan? Memanjat dari tanah, Xiaoyan menatap pulau kecil yang sudah kosong. Dia tidak bisa menahan menghirup seteguk udara dingin. Apa yang terjadi di dalam? Xiaoyan menepuk debu di tubuhnya dan menyaksikan kabut berwarna hijau di sekitarnya. Dia mengerutkan kening sedikit dan perlahan berjalan menuju pusat. Sambil berjalan perlahan menuju tengah pulau kecil itu, nyala api berwarna hijau di udara sekali lagi muncul. Namun, nyala api berwarna hijau sudah kembali ke ukuran telapak aslinya. Mengapung pelan di udara, berulang kali mengubah bentuknya. Menurunkan pandangannya dari surgawi api, dia menemukan seekor ular besar hitam hangus yang terbaring di tanah dengan tenang tanpa suara sedikit pun. Tubuh dinginnya tidak berbeda dari ular mati. Apakah dia gagal? Mengamati ular besar yang sangat kecil yang eksteriornya telah dibakar hingga menjadi agak menakutkan, Xiaoyan menarik napas dengan lembut. Apakah dohuang dari generasinya menghilang begitu saja? Kita harus pergi dan mendapatkan api surgawi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan lembut, membuat jalan memutar di sekitar mayat ular besar dan tiba di bawah surgawi api. Dia baru saja akan bertanya pada Yao Lao bagaimana menanganinya ketika suara kaca tiba-tiba terdengar di belakangnya. Mendengar suara mendadak ini, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Dia perlahan memutar kepalanya dan menghadap ke sumber suara. Segera, matanya mengecil seukuran jarum. Bab ke-217. Surga berwarna 7 menelan piton. Di bawah pengamatan Xiaoyan, kulit hitam hangus dari tubuh kaku mayat ular besar tiba-tiba mulai terlepas perlahan. Kecepatan penumpahan berangsur-angsur meningkat dan akhirnya, Xiaoyan secara kasar bisa melihat bahwa atau itu sepertinya ada sesuatu di tubuh ular besar yang akan menerobos tubuh. Melihat pemandangan aneh ini, semua pori-pori Xiaoyan berdiri terbuka. Dia menelan ludahnya dan mulai perlahan berbalik arah. Tatapannya menatap tajam pada ular besar yang berulang kali menumpahkan kulit hitamnya yang hangus. Hati-hati mundur beberapa langkah. Dia buru-buru bertanya, "Guru, apa yang terjadi?" Di dalam tubuh ular telah muncul. Suara Yao Lao pada saat itu jauh lebih serius. Dia berhasil berkembang. Mata Xiaoyan menyusut saat dia bertanya dengan datar. "Sepertinya begitu." "Hati-hati." Yao Lao juga tidak yakin apa yang terjadi. Jawabannya juga agak tidak jelas. Mendengar ini, Xiaoyan merasa hatinya tenggelam. Sesaat kemudian, dia memiringkan kepalanya ke arah nyala api berwarna hijau di udara dan berkata dengan tegas, "Guru, bagaimana cara kita mendapatkan Heavenly Flame? Cepat, tidak ada waktu lagi." Setelah hal itu keluar, "Aku khawatir kita akan." "Hati-hati." Sebelum Xiaoyan selesai mengatakan apa yang ingin dia katakan, peringatan bergegas Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Ketika teriakan Yao Lao terdengar, jantung Xiaoyan tiba-tiba menegang. Setelah lebih dari setahun pelatihan yang sulit, Xiaoyan telah memperoleh kemampuan untuk terus waspada. Ekspresinya segera berubah. Ujung kakinya dengan lembut menyentuh tanah dan tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Bang! Sebagai Xiaoyan buru-buru menarik kembali, mayat ular besar di tanah tiba-tiba memancarkan suara eksplosif. Sisik hitam terbang ke segala arah dan mayat itu langsung berubah menjadi bubuk. Saat itu ketika jenazah ular besar berubah menjadi bubuk, ki yang besar dan menakutkan tiba-tiba dilepaskan dan dengan cepat menutupi seluruh kota dengan kecepatan yang menyebabkan orang lain merasa cemas. Yang Mulia telah berhasil merasakan nuansa yang tidak asing dari ki ini. Banyak snake people di kota saling berhadapan. Seketika, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali ketika bumi gemetar terdengar di seluruh awan. Sesaat ketika ki yang luas ini meletus, ekspresi He yang berada di luar tirai berwarna ungu
berubah drastis. Pada saat yang sama, tubuhnya tanpa sadar dan cepat mundur lebih dari puluhan meter. Ketika sosoknya buru-buru menarik kembali, Guhe mengenakan ekspresi buruk saat dia berteriak kepada orang berjubah hitam yang diam-diam berdiri di udara. Mari kita pergi dengan cepat. Ratu Medusa telah berhasil berevolusi. Jangan panik menghadapi gelombang energi yang tiba-tiba dari Ki yang mengerikan. Orang berjubah hitam masih tetap tenang. Orang lain mungkin mengalami kesulitan merasakan ketidakteraturan dalam Ki, tetapi dia bisa merasakannya dengan jelas. Ki ini mungkin begitu kuat hingga menakutkan, tetapi rasanya lemah karena tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Indranya tidak salah. Setelah Ki ini meletus, itu hanya berlangsung selama lebih dari 10 detik, sebelum itu menyusut kembali ke tilai cahaya seperti air surut dari pantai. Setelah Ki dipadamkan sekali lagi, sorak-sorai di kota juga tiba-tiba berhenti. Semua ular rakyat telah mengejutkan wajah dan hati mereka dengan cemas untuk hasil dari perkembangan baru. Ketika Ki tiba-tiba meletus, wajah Xiaoyan memucat dengan signifikan. Kakinya menginjak tanah dan dalam sekejap mata, mundur lebih dari 10 meter. Pemadaman Ki juga menyebabkan hati Xiaoyan menjadi tercengang. Namun, dia tidak berani mengambil hal-hal ringan saat ini. Mempersempit matanya sedikit, dia menatap tajam ke wilayah yang jauh yang memiliki beberapa debu berwarna hitam yang disebabkan oleh tubuh ular yang meledak. Telapak tangannya dipenuhi keringat. Debu berwarna hitam itu perlahan-lahan jatuh ke bawah. Dalam sekejap, cahaya 7 warna tiba-tiba melesat keluar dari kabut. Kecepatan cahaya sangat cepat sehingga orang tidak bisa bereaksi, seperti menembus ketahanan ruang. Di mata hitam gelap Xiaoyan, cahaya 7 warna menyala. Wajah Xiaoyan terkejut. Sebelum dia memiliki gagasan yang jelas tentang apa masalahnya, dia tidak berani melakukan kontak kulit dengannya. Sialan, kecepatannya terlalu cepat. Meskipun Xiaoyan ingin menghindar, kecepatan cahaya 7 warna itu sangat cepat sehingga menakutkan. Bahkan Yunzi, yang memiliki kecepatan tercepat yang pernah dia lihat di belakang Magic Beast Mountain Range, jelas lebih lambat daripada cahaya oleh seluruh level. Doki di tubuh Xiaoyan baru saja bergerak ketika suara angin putus yang tajam bahwa atau itu cahaya 7 warna yang dibawa bergema di sisi telinganya. Bang! Pada saat ketika hal-hal menjadi sangat berbahaya, api putih yang tebal tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiaoyan. Suhu tinggi memanggang udara sekitarnya hingga menjadi terdistorsi. Sepertinya telah merasakan kekuatan dari api putih tebal. Bahwa atau itu cahaya 7 warna yang dengan terburu-buru melesat menuju Xiaoyan tidak bergerak lebih jauh. Tiba-tiba berhenti tubuhnya di depan Xiaoyan. Perubahan dari kecepatan ekstrim ke keheningan ekstrim dilakukan dengan cara yang hampir sepenuhnya alami tanpa sedikit pun distorsi. Cahaya 7 warna berhenti beberapa sentimeter di depan Xiaoyan dan akhirnya mengungkapkan tubuhnya ke pandangan Xiaoyan. Kejutan yang disebabkan oleh tabrakan yang tak terhindarkan itu masih ada di wajah Xiaoyan. Tetapi ketika dia melihat makhluk hidup yang muncul di depannya, kejutan itu tanpa sadar berubah menjadi ekspresi tertegun dan membosankan, menyajikan adegan yang cukup menarik. Makhluk hidup yang muncul di depan Xiaoyan adalah ular kecil sempit yang panjangnya hanya sekitar 2 cm. Tubuhnya ditutupi dengan sisik 7 warna kecil dan mata ungu pucatnya memiliki perasaan mempesona samar. Aroma segar yang unik diselimuti seluruh tubuhnya. Meskipun saat ini hanya seekor ular, keanggunan dan kebangsawanan merembes keluar darinya. Ular kecil itu tidak tampak ganas mencari, tetapi itu indah sampai batas yang konyol. Makhluk hidup yang indah ini dapat menyebabkan banyak wanita melupakan rasa takut dan jijik mereka terhadap ular. Seluruh tubuh ular kecil berwarna 7 tidak memiliki banyak titik serang yang tajam. Namun, Xiaoyan samar-samar dapat merasakan kekuatan yang menakutkan. Bahwa atau itu bahkan Do Huang tidak akan berani meremehkan. Di dalam tubuhnya yang kecil, ular kecil itu digantung di udara di depan Xiaoyan. Murid berwarna ungu pucatnya tidak memiliki aura membunuh sedikit pun. Sebaliknya, itu tampak sangat murni dan bersih. Meskipun Xiaoyan jelas tahu bahwa atau itu ular kecil ini mungkin telah berubah dari Ratu Medusa, yang reputasinya yang kejam telah menakuti beberapa kerajaan yang mengelilingi padang pasir. Dia tidak dapat menemukan dirinya membesarkan perasaan keras terhadap ular kecil di dalam hatinya. Ular kecil 7 warna itu mengayunkan ekor kecilnya, melebarkan pupilnya yang berwarna ungu, dan mengawasi Xiaoyan yang berada di depannya. Ini mencoba untuk mendapatkan sedikit lebih dekat ke Xiaoyan, tetapi juga takut dengan api putih yang tebal di sekitar tubuh Xiaoyan. Dengan segera, ia dengan cepat menyusut ke belakang, meringkuk tubuhnya. Mata ungu pucat itu benar-benar membawa pandangan yang sangat menyedihkan saat sang ular menatap Xiaoyan. Dengan tubuh yang kaku, Xiaoyan menatap ular kecil 7 warna di depannya yang muncul sama sekali tidak berbahaya. Dia tidak berani bergerak sedikit pun, menelan ludahnya.
Dia bertanya dengan hampa di dalam hatinya. Guru, ini adalah Ratu Medusa. Ya, kata Yaulau dengan kaku sambil menganggukkan kepalanya. Dia menghela napas lembut dan bergumam. Tubuhnya berwarna 7. Matanya sedikit ungu. Tubuhnya memancarkan aroma. Kekuatannya luar biasa. Betapa tidak disangka. Evolusi yang disebut Ratu Medusa sebenarnya berevolusi semangatnya. Meninggalkan cangkang asli dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menggumpal menjadi tubuh yang asli dan baru. Lalu apa hal yang dia sudah kembangkan saat ini? Xiaoyan bertanya dengan gelisah. Roh pendamping Ratu Medusa adalah ular ungu besar yang baru saja kamu lihat. Roh itu adalah peringkat 6 sihir binatang, ular api ungu yang tenang. Menurut legenda, ular api ungu senyap ini dapat mengaktifkan garis darah samar mereka di dalam tubuh mereka dan berubah menjadi nenek moyang kuno mereka. Tentu saja, kemungkinan hal ini terjadi sangat sedikit. Mereka begitu kurus sehingga bisa diabaikan begitu saja. Yaulau berkata lembut. Binatang eksotis kuno yang dulu bisa bersaing dengan mereka di tingkat Doshang disebut Seven Colored Heaven Swallowing Python. Titik membedakannya adalah tubuh 7 warna. Pupilnya yang sedikit ungu. Wewangian tubuhnya dan kekuatannya luar biasa. Ini persis sama dengan ular kecil 7 warna di depanku. Sudut mata Xiaoyan berkedut saat dia bergumam di dalam hatinya. Iya nih, jika aku menebak dengan benar, ular kecil di depan kamu harus menjadi 7 warna surgawi Swallowing Python yang legendaris. Pada saat yang sama itu juga merupakan tubuh baru Ratu Medusa. Yaulau menghela nafas, menelannya air liur. Xiaoyan menatap ular kecil yang tampak tidak berbahaya ini dengan tak percaya. Benda ini adalah binatang eksotis kuno yang bisa bersaing dengan kelas Doshang yang legendaris. Itu tidak benar. Jika itu benar-benar Ratu Medusa, mengapa aku tidak bisa merasakan niat membunuh sedikit pun bagiku? Menurut akal sehat, jika itu benar-benar wanita ganas itu, aku takut kalau aku akan mati di tempat. Menatap bayi itu seperti rasa ingin tahu di dalam murid ular kecil itu. Xiaoyan bertanya, merasa bingung. Ini, aku tidak tahu. Yaulau berkata dengan malu. Mungkin, ketika itu berkembang, itu menjadi bodoh setelah disambar petir. Mendengar kata-kata Yaulau, beberapa garis gelap muncul di dahi Xiaoyan. Dia mencilat bibirnya dan dengan lembut berkata, Guru, aku merasa sepertinya tidak memiliki niat membunuh. Mengapa kamu tidak mencoba menghapus bone chilling flame? Ini, baiklah, hati-hati. Mendengar saran itu, Yaulau ragu-ragu sebelum menganggukkan kepalanya. Saat kata-kata Yaulau jatuh, nyala putih tebal di tubuh Xiaoyan dengan cepat padam. Setelah surgawi api benar-benar menghilang, Xiaoyan mengepalkan kepalan tangannya yang diisi keringat dan menatap ular kecil 7 warna di depannya. Dia dengan hati-hati berkata, Yang mulia, ular kecil itu tidak bereaksi sedikit pun terhadap teriakan Xiaoyan. Itu hanya berkedip kuarsa seperti murid, mengayunkan ekor ular dan secara bertahap berenang ke Xiaoyan sementara tergantung di udara. Melihat aksinya, Xiaoyan hanya bisa diam di tempat sambil merasa gelisah. Ular 7 warna mengelilingi Xiaoyan 2 kali tetapi tidak menunjukkan niat-niat jahat. Ini membiarkan Xiaoyan menarik napas lega. Setelah mengayunkan ekornya dan berputar di sekitar Xiaoyan sekali lagi, ular kecil berwarna 7 tiba-tiba berhenti di ruang di atas tangan Xiaoyan. Mata jernihnya membawa kerinduan ketika menatap dengan penuh perhatian pada cincin penyimpanan di tangan Xiaoyan. Kemudian mengangkat kepalanya dan mengeluarkan desisan lembut ke arah Xiaoyan. Suara lembut seakan berperilaku seperti anak manja. Bab ke-218. Menghalangi api inti lotus hijau. Melihat aksi ular kecil 7 warna itu, mulut Xiaoyan terbuka dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Aku bertaruh bahwa atau itu ular ini pasti bukan Ratu Medusa. Dengan karakter angkuhnya, dia tidak akan seperti ini. Arusnya, tampaknya tidak berbeda dengan ular kecil yang baru saja dilahirkan. Satu-satunya perbedaan adalah kecerdasannya jauh lebih tinggi. Jangan bilang bahwa atau itu evolusi menghancurkan ingatan lamanya. Yaulau juga sangat bingung dengan hal ini. Xiaoyan berhenti sejenak dan menyipitkan matanya. Makna yang tidak diketahui muncul dari dalam diri mereka saat dia tersenyum dan berkata, dia tampaknya tertarik dengan sesuatu di cincin aku. Saat dia berbicara, jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk cincin penyimpanannya. Beberapa benda muncul di telapak tangannya. Ular kecil 7 warna itu bergerak mendekat. Ini menyapu pandangannya dan menggoyangkan ekor ularnya sambil berulang kali menggelengkan kepalanya. Jelas, hal yang diinginkannya bukan di antara barang-barang ini. Xiaoyan menyimpan barang-barang itu kembali ke cincin penyimpanan. Dia tidak frustrasi karena dia dengan sabar mengeluarkan lebih banyak barang, satu persatu, dari cincin penyimpanan. Sesaat kemudian,
Ketika dia sekali lagi mengeluarkan botol giok kecil yang diisi dengan cairan berwarna ungu, ular kecil yang meringkuk di udara segera muncul di tempat telapak tangannya seolah diteleport. Ini memperpanjang lidah ular kecilnya ke dalam botol batu giok dan digunakan mengambil beberapa jilatan ganas. Ini adalah Amethyst Line Birth Essence. Aku tidak menyangka apa yang diinginkannya adalah benda ini. Mengamati esensi kelahiran si amethyst singa yang dengan cepat dikurangi hampir 1/10, perasaan menyakitkan muncul di wajah Xiaoyan. Namun, tampaknya makhluk kecil ini tahu tentang kekuatan dari Amethyst Essence. Itu tidak serakah menyerap lagi. Setelah mengambil beberapa jilatan, ia menarik kepalanya keluar. Pupil ular kristalnya menari dengan kegembiraan dan kepuasan. The Seven-Colored Heaven Swallowing Python juga merupakan binatang eksotis yang merupakan afinitas api. Tentu saja, itu sangat menyukai Amethyst Essence yang dipenuhi dengan energi jenis api murni. Yao berkata sambil tersenyum saat dia menyaksikan kegembiraan kecil ular 7 warna. Xiaoyan mengangguk dan dengan menyakitkan mengembalikan Amethyst Essence yang agak berkurang ke cincin penyimpanannya. Tampaknya karena ular itu telah menyerap essence lahir dari Amethyst Lion. Ada sedikit kehati-hatian di mata ular kecil 7 warna ketika mereka melihat Xiaoyan. Dengan jelas merasakan perubahan dalam pandangan ular kecil itu. Hati Xiaoyan bergerak sedikit. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai tubuh kecilnya. Melihat aksi Xiaoyan, ular kecil 7 warna itu memutar tubuhnya. Kemudian menyerah menghindari tangan Xiaoyan, memutar kepalanya yang kecil dan dengan malas menggosok dirinya di tangan Xiaoyan. Mengamati aksi ular kecil yang tidak memiliki sedikit pun permusuhan, kilatan yang tidak biasa di matanya tiba-tiba tumbuh. Hehe. Nak, apa kau berencana untuk menjaga benda ini di sisimu? Tampaknya jelas memahami pikiran Xiaoyan. Suara Yao Lao langsung terdengar di dalam hatinya. Hehe, Xiaoyan mengeluarkan 2 tawa kering. Dia menjilat bibirnya dan berkata dengan suara gembira di dalam hatinya. Ini adalah binatang eksotis kuno dengan potensi tak terbatas. Jika aku menyimpannya untuk diri aku sendiri, itu tidak akan kalah dengan aku mengendalikan nilai surgawi api. The Seven-Colored Heaven Swallowing Python memang sangat kuat, tetapi arusnya jelas hanya di tahap bayi. Tubuhnya memang mengandung energi yang sangat besar. Tetapi ia harus menjalani pemajangan untuk waktu yang tidak diketahui sebelum benar-benar dapat menguasainya. Selain itu, kamu harus tahu bahwa atau itu bagaimanapun jinaknya Seven-Colored Heaven Swallowing Python sekarang. Aku berani bertaruh bahwa atau itu tubuh aslinya adalah Ratu Medusa. Mungkin dia sekarang menjadi seperti ini karena beberapa alasan yang tidak diketahui, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa atau itu dia tidak akan tiba-tiba memulihkan ingatannya di masa depan. Ketika saatnya tiba, Yao Lao berkata dengan serius, kamu harus tahu dengan sangat baik arogansi dan kekejian Ratu Medusa. Untuk kamu yang berani mengambil kesempatan untuk menjadi pemiliknya, dia mungkin juga akan menjagamu di tempat dengan karakternya. Telapak yang menggosok ular kecil 7 warna itu menegang. Xiaoyan mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menghela nafas dengan lembut dan berbisik. Tetapi bagaimana jika dia tidak mendapatkan kembali ingatannya? Arusnya seperti binatang kecil yang baru saja lahir. Aku juga orang pertama yang dia lihat. Terlepas dari apa yang terjadi menambah, aku pikir dia seharusnya tidak terlalu memusuhi aku. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal di sisiku mencari makanan saat dia muncul. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Binatang eksotis kuno yang mungkin bisa bersaing dengan legendaris Doshang di masa depan. Itu adalah daya tarik yang fatal. Kamu adalah judi. Yao Lao tanpa daya menghela nafas. Haha, apa yang salah dengan perjudian sesekali untuk pengawal yang sangat kuat di masa depan? Jika situasi semacam itu terjadi di masa depan, bukankah masih ada guru? Ketika saatnya tiba, jika kita tidak bisa mengalahkannya, maka kita akan melarikan diri. Xiaoyan tertawa. Kuharap kamu tidak akan membakar dirimu dengan bermain api, kata Yao Lao dengan senyum pahit. Xiaoyan tersenyum lembut dan dengan hati-hati membawa ular kecil 7 warna dengan kedua tangannya. Ular kecil 7 warna itu tidak menahan tindakan lembutnya. Ini mengayunkan ekornya dan meringkuk di sekitar pergelangan tangan Xiaoyan. Setelah itu, ia mengayunkan tubuhnya, seperti bermain di ayunan. Hal kecil, apakah kamu ingin pergi dengan aku? Menempatkan ular kecil di depannya, Xiaoyan berkata lembut sambil tersenyum. Ekspresi itu adalah ekspresi yang sama yang banyak digunakan untuk mencoba menipu seorang gadis kecil yang tersesat di pinggir jalan. Membuka mata ular berwarna ungu, ular kecil berwarna 7 itu menatap wajah pemuda itu. Perasaan yang sangat manusiawi seperti berada pada kerugian melintas pupilnya. Ini meluruskan tubuhnya dan menatap Xiaoyan dengan cara ini. Melihat aksi aneh dari ular kecil 7 warna itu, hati Xiaoyan berdebar.
Senyum di wajahnya agak memalukan. Dia tampaknya samar-samar merasakan bahwa atau itu roh matang dan angkuh dalam tubuh ular kecil berwarna 7 itu dengan dingin melotot pada penampilan inferiornya. Xiaoyan terbatuk ringan, memutar matanya dan mengetuk jarinya pada cincin penyimpanan. Sebotol Amethyst Lionbird Essence muncul di telapak tangannya. Setelah mengambil tongkat giok putih kecil, dia menempatkan beberapa tetes Amethyst Essence di atasnya dan melambaikannya dengan lembut di depan ular kecil 7 warna. Ketika Amethyst Essence muncul, mata ular dari ular kecil berwarna 7 bersinar terang. Perasaan kehilangan manusia seperti itu dengan cepat menghilang. Membuka mulutnya, itu memperpanjang lidah ular ke arah Xiaoyan seperti itu memohon untuk itu. Hihi. Mengikuti aksi ular kecil 7 warna itu, jiwa yang matang dan angkuh di tubuhnya tampaknya sekali lagi menjadi tenang. Segera, senyum terangkat dari sudut mulut Xiaoyan, terlepas dari apakah ruh Ratu Medusa hadir atau tidak. Langit berwarna surgawi yang menelan langit setidaknya tidak memiliki kemampuan untuk menolak ketertarikan yang dibawa oleh Amethyst Essence. Setelah Xiaoyan menjatuhkan Amethyst Essence ke mulut ular kecil, yang terakhir memukul bibirnya dengan puas. Sesaat kemudian, ekor ular melilit pergelangan tangan Xiaoyan dan kemudian masuk ke lengan bajunya sebelum secara bertahap masuk ke dalam tidur nyenyak. Haha, mengamati Seven Colored Heaven Swallowing Python, Xiaoyan membuka mulutnya dan langsung tertawa terbahak-bahak. Dengan bantuan dari Amethyst Essence, dia dan ular itu dengan cepat menjadi dekat. Jika situasi seperti ini berlanjut, Xiaoyan percaya bahwa atau itu dia dapat mengubah hubungan mereka menjadi sangat kuat sebelum dia menjadi dewasa dan mulai memiliki kecerdasan seperti manusia. Xiaoyan dengan lembut menepuk lengan bajunya dengan telapak tangannya. Sukacita di wajahnya sulit disembunyikan. Menjilati sedikit Amethyst Essence pada tongkat giok putih, Xiaoyan membiarkan energi panas melonjak di tubuhnya saat dia membuka mulutnya dan tertawa. Xiaoyan mengambil beberapa langkah ke depan saat dia mengangkat kepalanya ke mata sekelompok api berwarna hijau di udara dan tersenyum. Setelah beberapa tikungan dan berliku, Green Lotus Core Flame ini akhirnya muncul di depannya. Meskipun dia sangat cemas dalam hatinya, Xiaoyan tidak membuat gerakan sembrono. Benda ini dikenal sebagai surgawi api seperti bom. Jika seseorang tidak berhati-hati, kekuatan destruktif akan tiba-tiba meletus darinya. Seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu. Dia bukan Ratu Medusa yang mungkin mampu menahan kekuatan api dengan sedikit, tetapi jika itu dia sebaliknya, dia akan benar-benar berubah menjadi ketiadaan dalam waktu kurang dari 10 detik. Guru, sekarang, bagaimana kita mengendalikannya? Mengamati Heavenly Flame di udara dengan kerinduan yang jelas terlihat di wajahnya, Xiaoyan buru-buru bertanya. Menguasai api surgawi tidak terlalu mudah. Itu akan membakar segala sesuatu yang nyaris menjadi ketiadaan. Ini termasuk energi. Selain daripada beberapa objek khusus, kamu hanya dapat menggunakan pasokan energi yang tidak pernah habis untuk membungkusnya dengan paksa dan membawanya pergi. Aku pikir, Ratu Medusa menggunakan metode ini saat itu. Yaulo menyuarakan pemikirannya. Tapi metode itu menghabiskan sejumlah besar energi. Dengan diri kamu saat ini, kamu tidak akan bisa memindahkan api ini dari pulau kecil ini bahkan jika kamu mengeluarkan semua doki di dalam pusaran. Lalu apa yang kita lakukan? Mendengar ini, ekspresi Xiaoyan segera runtuh saat dia bertanya dengan cara yang hancur. Secara alami kita tidak bisa mengadopsi metode Ratu Medusa. Tidak satu pun dari kita mampu membelinya. Yaulo menyeringai dan berkata, apa yang aku katakan sebelumnya berlaku untuk orang lain. Tetapi kamu berbeda. Kamu memiliki alat yang dapat dengan mudah membawa Green Lotus Core Flame. Xiaoyan bingung sesaat. Dia mengedipkan matanya dan sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, kamu mengacu pada kursi lotus-lotus hijau. Haha, tepatnya, kursi teratai hijau dan inti api lotus hijau berasal dari sumber yang sama. Jika kamu menggunakan kursi untuk membawa api, tidak hanya itu akan menekan flame surgawi ke suhu terendah sehingga tidak akan tumpah tetapi juga akan jauh lebih aman dibandingkan dengan menggunakan energi untuk membungkusnya. Yaulo berkata sambil tersenyum lagi. Xiaoyan mengangguk dan dengan cepat mengetuk cincin penyimpanan dengan jarinya. Seketika, cahaya berwarna hijau perlahan naik dari cincin penyimpanan dan diskors di depan Xiaoyan. Dalam cahaya berwarna hijau, ada kursi hijau lotus yang sesempurna karya seni. Berputar sedikit dan melepaskan energi samar. Menarik kursi hijau lotus dengan tangannya. Xiaoyan melemparkannya lembut di atas surgawi api di udara. Cahaya samar berwarna hijau dipancarkan dari kursi hijau lotus ketika mencapai bagian bawah nyala api. Akhirnya, diam-diam melilit Green Lotus Core Flame. Saat cahaya berwarna hijau berkurang ukurannya, surgawi api perlahan-lahan jatuh ke inti teratai tanpa perlawanan apapun.
Api berwarna hijau aneh segera muncul di dalam inti kosong lotus. Sukses. Proses mendapatkan flame surgawi sangat halus sehingga Xiaoyan terkejut. Dia mengamati Green Lotus Core Flame yang telah disimpan di kursi hijau lotus dengan wajah penuh kegembiraan. Xiaoyan dengan hati-hati memegang bagian bawah kursi hijau lotus saat dia menatap tajam pada gugusan api berwarna hijau di tengah. Kegembiraan melintas tanpa sadar di mata hitam gelapnya. Selanjutnya, cepat dan tinggalkan kota ini. Temukan tempat yang tenang dan telan api surgawi. Ingat, jangan simpan Heavenly Flame di penyimpanan cincin selama periode waktu ini. Kalau tidak, benda-benda di dalamnya akan dibakar ke dalam kehampaan. Yao Lao memperingatkan dengan suara serius. Ya, tubuh Xiaoyan bergetar saat dia menganggukkan kepalanya dengan serius. The Purple Cloud Wings memanjang dari punggungnya, sementara tangannya meraih energi recovery pill dan memasukkannya ke mulutnya. Setelah itu, dia dengan serius mengangkat kepalanya dan menyaksikan tirai cahaya ungu yang sebentar lagi menghilang. Tirai cahaya berwarna ungu berkedip dan pada beberapa titik waktu, akhirnya berubah menjadi cahaya kecil yang memenuhi langit setelah bang. Ketika tirai cahaya berwarna ungu meledak, kaki Xiaoyan tiba-tiba dan dengan keras mendorong tanah. Tubuhnya melesat ke langit saat dia membawa Green Lotus Seed, bergegas dengan sekuat tenaga untuk keluar dari kota. Bab ke-219. Situasi kaotik. Apa yang terjadi? Gu He, yang telah mundur beberapa jarak ke belakang, dengan gelisah kembali ke sisi orang berjubah hitam setelah Ki yang menakutkan menghilang. Pasti ada yang salah selama evolusi. Nafas itu Ki benar-benar menghilang. Orang berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Apakah dia gagal? Mendengar kata-kata orang berjubah hitam, Gu He tertegun dan dengan penyesalan dan kesenangan rahasia, menghela nafas segera. Tatapannya menatap tajam ke arah kuil di mana kabut berwarna hijau itu perlahan menghilang. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, kehadiran surgawi api, mengapa itu menghilang? Riak energi di dalamnya sudah tenang. Adapun Heavenly Flame sudah dihancurkan oleh Ratu Medusa. Orang berjubah hitam itu membalas dengan agak ragu-ragu. Itu tidak mungkin. Meskipun Queen Medusa sangat kuat, dia masih seluruh level terlalu lemah untuk menghancurkan Heavenly Flame. Gu He menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang alkemis, dia secara alami jelas tentang kekuatan dari api surgawi. Tunggu sampai kabut mencerai-beraikan sebelum kita melakukan pencarian menyeluruh. Gu dia merajut alisnya dan berkata tanpa daya. Owat He, bagaimana itu? Dua cahaya bersinar terbang dari luar tembok kota dan akhirnya berhenti di samping Gu He dan orang berjubah hitam. Tatapan mereka menyapu kuil di bawah mereka sebelum Yanxi bertanya dengan suara yang dalam. Bagaimana dengan Ki dari sekarang? Itu harus menjadi Queen Medusa Ki. Meskipun tampak bahwa atau itu masalah kecil terjadi dengan evolusi. Mungkin dia sudah benar-benar lenyap. Gu He menyuarakan pikirannya. Mendengar ini, Yao Shi dan Feng Li keduanya menghela nafas panjang. Ki yang menakutkan dari sebelumnya telah menyebabkan mereka tidak memiliki semangat bertarung sekecil apapun di dalam hati mereka. Orang-orang kuat dari kelas itu sudah berada di level yang tidak bisa mereka sentuh apalagi bertarung. Apa yang kita lakukan sekarang? Pandangan Feng Li menyapu seluruh kota. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan kebencian menyebabkan dia cemberut. Dia mengangkat kepalanya dan mengawasi langit di kejauhan. Yue Mei dan Mobasi dengan dingin menatap mereka. Namun, tatapan sesekali yang mereka lempar ke arah kuil membawa kegelisahan. Sementara Yue Mei dan Mobasi dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka tidak memaksa dengan paksa. Di bawah pimpinan mereka, tak terhitung banyaknya ular kuat yang membawa tombak ular dan bergegas ke puncak atap. Mereka dengan dingin memusatkan perhatian pada beberapa orang yang mengambang di udara. Di kota yang dianggap sakral di hati Snake People, ada cukup banyak Snake People yang kuat. Jika seseorang menghitung jumlah orang kuat dari kelas Dowang, ada lebih banyak penduduk Dowang daripada Dowangs dalam kelompok Gu He. Namun, mereka tidak memiliki Dohuang yang bisa bersaing dengan orang berjubah hitam. Jika mereka tidak takut pada musuh Dohuang menjadi gila dan menyebabkan sejumlah besar kematian, mereka akan menyerang kelompok Gu He dan membunuh mereka sejak lama. Dengan demikian, Yue Mei saat ini dan Snake People lainnya tidak menyerang dengan paksa. Dia hanya memerintahkan orang-orang kuat untuk secara bertahap mengelilingi kelompok Gu He. Tampaknya mereka sepertinya berencana untuk menahan mereka di dalam kota. Mereka sedang menunggu pemimpin lain dari suku yang tersisa tiba. Setelah semua pemimpin dari 8 suku besar berkumpul, kita akan dirugikan meskipun kita memiliki pemimpin sekte Yun di sini. Setelah semua menyisihkan kami bertiga, sisa 5 Dowangs akan cukup untuk membuat Dowang merasa terganggu. Ketika saatnya tiba, situasi kita tidak akan terlalu baik. Ini adalah wilayah mereka.
Selain itu, Snake Guards Medusa tidak hanya untuk ditampilkan. Meskipun mereka tidak bisa menghentikan kami, tidak akan sulit bagi mereka untuk menciptakan masalah kecil, kata Yanxi serius ketika dia menyapu pandangannya ke arah ular rakyat kuat yang padat di atas atap. Meskipun karakternya agak kasar, dia tidak bodoh. Setelah berpikir sedikit, dia tahu niat pihak lain. Gu He menganggukkan kepalanya. Dia secara alami tahu niat pihak lain, tetapi dia belum mendapatkan hal yang paling penting. Jika mereka pergi begitu saja seperti ini, dia benar-benar akan merasa tidak puas di hatinya. Dia segera berpikir dengan tenang sebelum menjawab dengan lembut. Mari kita tunggu dulu. Tirai cahaya berwarna ungu hampir menghilang. Setelah itu menghilang, kita akan segera masuk ke sekitarnya dan melakukan pencarian cepat. Jika kami menemukan Heavenly Flame, kami akan segera pergi. Jika kita tidak dapat menemukannya, maka Led juga pergi. Melihat ketekunanku dan kurangnya keberatan dari orang berjubah hitam di sisinya, Yanxi dan Feng Li saling melirik sebelum menganggukkan kepala tanpa daya. Ketika dia menyadari bahwa atau itu kedua orang ini tidak berniat untuk menolak, Gu He menghela nafas dengan lembut. Dia memiringkan kepalanya dan melirik es yang dihadapi Wei Mei dan Mo Basi di kejauhan sebelum menatap dengan penuh perhatian pada tirai cahaya yang mulai menjadi tidak jelas. Dedoki di tubuhnya mulai cepat mengalir. Suasana di kota besar itu agak sepi. Mata semua orang terfokus pada tirai cahaya berwarna ungu yang hampir runtuh. Emosi mereka seperti mata air yang tertutup rapat. Bahkan tidak berani sedikit bersantai. Tirai cahaya berwarna ungu yang menutupi ruang besar secara bertahap menjadi ilusi. Setelah suasana tenang seperti ini berlangsung selama beberapa menit, orang berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik. Matanya menatap Cakrawala Barat dan berkata dengan lembut, orang ular lain yang kuat telah tiba. Dari King-nya, tampaknya salah satu pemimpin suku dari 8 suku besar. Mendengar kata-katanya, ekspresi Gu He berubah sedikit. Dia memutar kepalanya dan menemukan sosok berwarna merah terbang ke arah kota dengan cara seperti kilat. Setelah sekitar 1 menit, seorang manusia ular jantan yang tubuhnya sepenuhnya ditutupi oleh doki berwarna merah muncul di langit kota dalam sekejap. Tatapannya menyapu udara dan akhirnya mendarat di kelompok Gu He dengan wajah gelap. Manusia sial, kamu benar-benar berani memasuki kota suci ras kami. Orang yang datang ternyata memiliki temperamen yang meledak-ledak. Ketika dia melihat kelompok Gu He, raungannya yang marah segera terdengar di langit di atas kota. Pada saat yang sama, doki berwarna merah di tubuhnya membumbung tinggi hampir 1 meter. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti bola api dalam bentuk seseorang. Orang ini adalah pemimpin suku Ularian dari 8 suku besar. Yanxi, meskipun emosinya sangat buruk, kekuatannya adalah salah satu yang terkuat dari pemimpin 8 suku. Selama perang antara ras ular rakyat dan Kekaisaran Jiama saat itu, banyak orang kuat dari Kekaisaran Jiama mati di tangannya. Dia adalah lawan yang sangat merepotkan. Feng Li mengerutkan kening saat dia melihat Snake Person yang tiba-tiba muncul sebelum dia berkata dengan agak tidak berdaya. Mendengar ini, Gu He menekan alisnya. Tatapannya menyapu ke sisi lain dan berkata, menghitungnya, mereka sudah memiliki 3 doangs. Tapi untungnya, Komandan Pengawal Ular Medusa, Washir kehilangan kemampuan tempurnya untuk sementara waktu. Penutup cahaya akan pecah. Orang berjubah hitam itu menatap cahaya berwarna ungu yang menutupi di depannya saat dia berkata dengan lembut. Cahaya yang menutupi ini adalah pesona cahaya-cahaya yang Ratu Medusa telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan setelah berubah menjadi tubuh ular. Jadi bahkan dengan kekuatan dohuangnya, dia mengalami kesulitan untuk mematahkannya dari luar. Satu-satunya pilihan adalah menunggu itu menghilang dengan sendirinya. Mendengar kata-kata orang berjubah hitam, ekspresi Gu He mengencang. Dia tidak bisa terganggu dengan Yanxi yang seluruh tubuhnya memancarkan api. Sebaliknya, dia dengan cepat berbalik dan fokus pada tirai cahaya berwarna ungu yang semakin tembus cahaya. Di langit, Yue Mei dan Mo Basi wajah mengungkapkan kebahagiaan mereka melihat Yanxi tiba-tiba datang. Mereka buru-buru memindahkan tubuh mereka dan muncul di sisi yang terakhir. Setelah itu, mereka berselisih ketika mereka menceritakan semua yang terjadi di kota kepadanya secara detail. Wajah Yanxi dipenuhi dengan kemarahan saat dia mendengarkan kata-kata Yue Mei dan Mo Basi. Doki merah yang berapi-api di tubuhnya semakin intens. Pada akhirnya, seolah-olah api doki adalah nyala api yang sebenarnya. Dia mengencangkan tinjunya dan banyak pembuluh darah hijau berdenyut di lengannya yang tebal dan kuat. Matanya merah darah saat dia menatap kelompok Gu He. Aumannya yang rendah menekan kegigihan dan niat membunuh yang tak tertandingi. Sekelompok bajingan manusia, aku harus menggunakan darah segar kamu untuk menghapus penghinaan hari ini.
Kelompok Guhe memilih untuk mengabaikan Yanchi yang begitu liar dengan kemarahan sehingga dia ingin menggigit seseorang. Tatapan mereka menatap tajam pada tirai cahaya. Pada saat yang jelas, cahaya berwarna ungu sedikit cerah dan langsung retak, mengisi langit dengan potongan energi kecil yang menghujani dari langit. Begitu tirai cahaya berwarna ungu pecah, kelompok Guhe di udara secara bersamaan terbang dengan cara seperti kilat. Mereka menyerbu ke kuil di mana kabut berwarna hijau belum sepenuhnya tersebar. Mengikuti aksi kelompok Guhe, tak terhitung Snake People merilis furongan kasar. Banyak tokoh melompat dan muncul di atap sebelum mengisi cahaya kebersinan dari segala arah. Tangisan untuk yang mulia terdengar di seluruh kota. Pada saat ini, kota suci ular rakyat pada dasarnya berubah menjadi kekacauan lengkap. Mengandalkan ingatannya dari sebelumnya, kelompok Guhe dengan cepat memasuki kuil dan muncul di langit di atas pulau kecil. Mungkin itu karena hilangnya Ratu Medusa, tetapi pembatasan terbang yang semula ada benar-benar menghilang. Oleh karena itu, kelompok Guhe tidak menemui perlawanan apapun saat mereka mendarat di pusat pulau kecil. Setelah kaki mereka mendarat di tanah, tatapan semua orang di kelompok Guhe menyapu ke segala arah. Namun, mereka tidak menemukan sedikit pun jejak surgawi api atau Ratu Medusa. Mata di bawah jubah hitam menyapu sekelilingnya. Orang berjubah hitam tiba-tiba berjongkok dan mengambil sepotong skala hitam hangus. Dengan sedikit cemberut, dia bergumam. Apakah dia benar-benar dibakar oleh surgawi api? Sampai tidak ada yang tersisa. Sialan, di mana surgawi api? Persepsi spiritual Guhe menutupi seluruh pulau kecil, tapi masih tidak dapat menemukan keberadaan api surgawi. Fury segera muncul di wajahnya yang tenang. Orang berjubah hitam itu berdiri dan melambaikan lengan bajunya. Angin keras yang intens tiba-tiba melonjak keluar dari tempat dia berada. Kabut berwarna hijau di sekitarnya juga benar-benar terangkat. Seketika, penglihatan mereka dengan cepat menjadi jelas. Saat kabut berwarna hijau tersebar, pulau kecil yang benar-benar kosong itu benar-benar menampakkan diri ke mata semua orang. Ketika mereka melihat beberapa lubang yang dalam, semua orang bisa membayangkan kerusakan seperti apa yang dialami tempat ini. Tidak ada Heavenly Flame, kata Yanchi serius ketika pandangannya menyapu pulau kecil yang kosong. Di antara pohon-pohon Fengli, banyak bilah angin kecil muncul dan terbang ke segala arah, mengirim Snake People yang dengan ganas menerkam menuju pulau kecil yang terbang. Dia memutar kepalanya dan mendesak. Ayo cepat pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, kita mungkin tidak berhasil. Menurut indahku, ada lagi Snake Person kuat yang bergegas mendekat. Mendengar ini, Guhe mengatupkan giginya. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan berkata dengan wajah penuh dengan keengganan. Pergi. Ketika Yanchi dan Fengli mendengar perintah Guhe, mereka menghela nafas lega. Namun, saat mereka bersiap untuk mundur, Snake People yang mengelilingi mereka dan perlahan bergerak masuk, tiba-tiba menjadi kacau. Tatapan Guhe sembarangan melirik dan matanya tiba-tiba menyusut. Di langit yang jauh, sosok manusia membawa kursi lotus hijau terbang gila. Di Green Lotus itu, ada api hijau aneh yang melambung berulang kali. Api surgawi menatap tajam pada sosok manusia yang semakin kecil. Gudia tiba-tiba mengeluarkan teriakan marah. Dia dan timnya telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjaga agar Snake People kuat, tetapi dia tidak berharap mendapat manfaat dari orang lain. Dia langsung sangat marah saat dia meraung. Bocah sialan itu, beraninya dia memanfaatkan aku. Chase, Guhe dengan kasar melambaikan kepalanya. Doki dengan kasar melonjak dari seluruh tubuhnya. Sayap Doki di punggungnya mengepak dengan marah dan dia dengan gila mengejar sosok manusia. Di belakangnya, orang berjubah hitam, Yanchi dan Fengli juga mengikuti dengan seksama. Bab ke-220, melarikan diri dengan harta karun. Segera setelah Guhe dan yang lainnya terbang dari pulau dan ke langit, 3 sinar cahaya muncul dalam sekejap yang menghalangi jalur penerbangan mereka. Yumei dan 2 pemimpin suku lainnya tiba di depan kelompok Guhe dengan wajah dingin dan di belakang mereka ada sejumlah besar ular yang menutupi langit dan tanah. Kamu datang dan pergi sesukamu? Tempat macam apa yang kamu ambil dari suku ular aku? Yanchi merah berapi-api Doki menutupi tubuhnya. Dia menyerupai neraka yang mengamuk saat dia memelototi Guhe dan yang lainnya dengan suaranya seperti suara gemuruh yang bergemuruh di seluruh kota. Scram, melihat bahwa atau itu jalannya diblokir. Gudia dengan marah mengangkat kepalanya untuk melihat sosok hitam yang sekarang jauh dan tak terkendali mengeluarkan teriakan menggelegar. Api biru pucat dengan cepat membentuk bola api dengan gelombang tangannya saat dia melemparkannya ke arah Yanchi dan orang-orang ular lainnya dengan kekuatan yang keras dan eksplosif. Dengan munculnya api biru pucat, suhu di sekitarnya naik secara drastis. Itu tampak seperti api dari tangan Guhe, bukanlah api biasa Doki.
Namun, ketika api berwarna biru ini dibandingkan dengan api surgawi, perbedaan kekuatannya sangat besar. Kekuatan apinya lebih sebanding dengan kekuatan nyala ungu Xiaoyan. HMP, kalau soal alkimia, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Gu He. Namun, ketika harus bertarung, kamu harus berdiri menyamping dan menonton. Meskipun kekuatan api biru Gu He tidak biasa, Yanqi tidak takut. Dengan cemooh yang merendahkan, dia menjulurkan telapak tangannya dan dengan kepalan tangannya, merah menyala Doki tiba-tiba mengembun di telapak tangannya untuk membentuk tangan api tentang ukuran 3 meter. Dengan dorongan keluar, tangan api Yanqi dengan mudah membungkus bola api biru dan meremasnya. Dengan suara sedikit redam, bola api biru besar berubah menjadi api kecil yang secara bertahap hilang. Dari perdagangan pertama, sudah jelas bahwa atau itu Yanqi memiliki kekuatan di tangan atas. Itu tampak seperti dia lebih kuat daripada Gu He setidaknya oleh bintang. Yu Mei dengan dingin menatap Gu He dan yang lainnya, memiringkan kepalanya. Mata indahnya melirik titik hitam di kejauhan saat alisnya berkerut. Dia tidak tahu mengapa tetapi sosok yang jauh memberinya rasa keakraban. Dia menggelengkan kepalanya dan setelah berpikir cepat, dia memutuskan untuk melepaskan ide agar orang-orangnya mengejar dan membunuh sosok itu. Musuh utamanya masih Gu He dan yang lainnya. Orang-orang ular berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimana mereka bisa mengirim doang untuk mengejar dan membunuh titik hitam itu tanpa kecepatan terbang seorang doang? Bahkan jika mereka mengirim Doling tanpa Doki Wings tidak akan mampu mengejar sosok yang jauh. Yu Mei tidak punya pilihan selain melepaskan niat membunuhnya ke titik hitam. Membunuh mereka. Kelompok ular berekor pendek ini melihat bahwa atau itu Gu He dipukuli. Yanxi yang berdiri di samping mulai melepaskan Doki yang ganas dari tubuhnya setelah dia dengan dingin berteriak, "Aku akan menghentikan mereka. Kamu pergi untuk orang itu. Jika kita sudah terlambat, api surgawi akan berakhir di tangan yang salah." Orang hitam itu bergerak sedikit dan melintas di depan Gu He dan dua lainnya sambil berteriak dengan suara rendah. Gu He ragu ketika dia pertama kali mendengar apa yang dikatakan sosok itu, tetapi menganggukkan kepalanya dengan kuat sesudahnya. Mengenai kekuatannya, dia tidak memiliki keraguan bahwa atau itu dia tidak akan menerima banyak kerusakan ketika menghadapi 3 doangs. Jadi dia tidak membuang waktu berbicara omong kosong. Dengan gelombang tangannya, Gu He dan Yanxi menyerbu ke arah lain. "Kembalilah ke sini." Melihat bahwa atau itu Gu He dan yang lainnya mundur, Yanqi dan 2 orang ular lainnya bergemuruh dengan keras saat tubuh mereka dengan cepat melintas ke arah kelompok Gu He. Orang dalam jubah hitam itu seperti hantu muncul di depan orang-orang ular. Lengan jubahnya melambai dengan lembut membentuk gelombang angin kencang di langit. Di antara angin kencang, bilah angin sayan yang besar melesat keluar. Dengan cepat mendorong trio ular orang kembali ke titik awal-awal mereka. "Lawanmu adalah aku." Berdiri bebas di udara di atas, orang yang dengan jenuh berkata-berkata, tanpa seorang pun di tingkat pertempuran Ratu Medusa. Orang hitam menjadi orang terkuat di daerah tersebut, dengan seorang diri menghentikan pasukan 10.000. Bagi seseorang yang sejajar dengannya, tidak berlebihan. Bunuh dia, dengan dingin memelototi orang hitam di depannya. Bahkan Yanqi yang cepat marah tahu bahwa atau itu lawan di depannya jauh lebih mampu daripada Gu He sebelumnya. Dengan satu teriakan yang keras, 3 aura ganas dan memaksakan naik di langit dan terjalin, membawa kekuatan biadab. Sei dengan sengit menyerang orang itu dalam warna hitam, mengambil keuntungan dari Yanqi dan 2 lainnya dihalangi oleh orang yang berkulit hitam. Gu He dan 2 tokoh lainnya dengan liar menembak keluar, menembus pertahanan dari sejumlah besar orang ular dan meninggalkan kota. Dengan wajah marah, mereka dengan gila mengejar ke arah bayangan hitam itu pergi. Di atas kota, orang hitam menyaksikan serangan dari 3 doangs. Orang kulit hitam itu menghindar dengan santai dan kadang-kadang menembakkan syok tajam yang akan menyebabkan salah satu Wangsdo jatuh sakit. Ada tombak racun yang tak terhitung jumlahnya yang dilemparkan dari ular orang di bawah. Namun, kapanpun tombak dekat dengan orang itu, angin bertiup dan mengirim mereka terbang ke arah yang acak, menciptakan lebih banyak masalah untuk Yumi dan 2 doangs lainnya. Meskipun orang hitam itu bisa dengan mudah menghadapi 3 doangs, untuk membunuh mereka dengan mudah akan sangat bermasalah. Ketiganya memiliki cukup pemahaman taktis satu sama lain. Kapanpun orang hitam akan mengirimkan serangan yang kuat, mereka bertiga akan bekerja sama untuk menghentikannya. Meskipun blok mereka agak lemah, itu meminimalkan jumlah kerusakan yang diambil, dan dengan demikian menyebabkan pertempuran di langit dengan Do Huang secara bertahap jatuh ke jalan buntu. Sementara masih tenang, orang berkulit hitam menghadapi serangan sengit dan putus asa dari Yu Mei dan 2 lainnya. Setelah beberapa lama, orang dalam warna hitam sedikit menggelengkan kepalanya.
Matanya melirik ke arah yang Gu He dan yang lainnya sebelumnya mengejar dan menemukan bahwa atau itu mereka hampir tidak terlihat di tepi cakrawala. Sambil menghela nafas lega, lengan Do Huang dengan keras melambai dan tekanan yang dilepaskan olehnya menjadi jauh lebih agresif. Jari-jarinya dengan ringan melangkah di udara dan dia terangkat 10 meter saat tangannya dengan cepat membentuk segel. Dengan suara rendah dingin dia berteriak, "Wind back the earth!" Diikuti oleh teriakan. Angin berwarna hijau tiba-tiba mulai berkumpul di udara di atas Do Huang, membentuk lapisan awan yang hijau, tebal, dan bundar yang membawa tekanan sangat besar. Dengan lambaian lembut tangannya, awan hijau di atas angin yang mengamuk mulai memadat dengan cepat, menciptakan bilah angin hijau gelap. Akhirnya, bilah angin yang menutupi langit mulai jatuh seperti hujan gerimis. Merasa penindasan ganas dan kekuatan yang mendasari di langit di atas, Yue Mei dan dua lainnya mengenakan ekspresi serius dengan punggung mereka satu sama lain. Tiga jenis mereka yang berbeda dari Dokis naik ke langit. Seolah-olah ketiganya adalah pilar dalam menahan langit, dan awan angin perlahan turun berhenti bergerak di udara, menatap ketiga orang yang ditembaki oleh awan hijau. Orang dalam warna hitam memiringkan kepalanya, melihat ke timur laut padang pasir dan dengan lembut bergumam, "Sepertinya dua orang lagi telah datang. Sepertinya aku harus mundur." Tangan yang lembut sepucat dan putih seperti batu giok menarik diri ke jubah hitam. Orang berkulit hitam tidak tinggal lama lagi, dan dengan lembut mengepakkan sayap doki berwarna hijau di punggungnya, berubah menjadi cahaya hitam dan muncul di luar kota setelah beberapa saat. Dia kemudian dengan cepat menghilang ke arah Gu He dan yang lainnya menuju ke arah sebelumnya. Tak lama setelah hilangnya orang hitam, dua sinar cahaya muncul dari bagian timur laut dan barat Da Gurun. Setelah beberapa saat, mereka muncul di atas kota dan melihat ke bawah dengan ekspresi jelek di kota dengan panik. Tangan mereka melambai cepat ketika doki mereka memukul awan angin hijau besar. Di bawah kolaborasi mereka, itu dibubarkan. Chase, setelah melanggar lapisan angin, Yu Mei dan dua lainnya melepaskan ke langit lagi dan bahkan tidak punya waktu untuk menyambut kedua pria yang baru saja datang. Dengan teriakan, mereka bertiga mulai mengejar gila ke arah yang orang hitam mundur ke. Dua orang yang baru saja tiba berhenti sejenak sebelum bergabung dalam pengejaran. 5 sinar cahaya membawa tekanan gemetar langit, melintasi langit hampir seketika. Mereka dengan cepat menghilang ke cakrawala. Padang pasir yang luas dengan badai pasir yang mengamuk dan penuh warna emas, memanjang sejauh mata memandang. Di atas langit biru, sesosok tubuh tiba-tiba terbang ke belakang. Tekanan angin besar menekan pasir di bawah, meninggalkan tanda-tanda pasir dangkal di tanah. Setelah beberapa saat singkat, tanda pasir terbawa oleh badai, dengan sempurna menutupi jejak. Tidak lama setelah sosok itu terbang, 3 sinar cahaya segera tiba. Pasir yang telah mereda belum lama ini, tiba-tiba memiliki 3 tanda pasir yang lebih besar muncul. Setelah 3 sinar cahaya terbang, bayangan dengan kecepatan yang lebih menakutkan muncul dan setelah menghilangnya bayangan itu, 5 sinar cahaya melintas. Setelah hancur berulang kali, angin di atas pasir tampak seperti mengeluarkan isakan tertahan. Xiaoyan dengan liar mengepakkan sayap ungu ke laut dengan teratai hijau di satu tangan, meminjam kecepatan dari badai. Kecepatannya bahkan lebih mengerikan daripada binatang terbang asli yang paling efisien di daerah gurun. Jika bukan karena arah Laoyao, Xiaoyan akan hilang di gurun ini yang tidak memiliki sedikit pun landmark. Lidah Xiaoyan berputar-putar saat 2 pemulihan energi pils ditelan ke dalam perutnya. Pemulihan energi yang ada di mulutnya lebih dari separuh dalam waktu singkat ini. Melalui ini saja, orang bisa membayangkan konsumsi menakutkan doki dengan terbang sembarangan dengan memperhatikan keselamatan. Sekali lagi melambung jarak, wajah Xiaoyan yang ketat berubah. Dengan sedikit memutar kepalanya, dia bisa melihat bahwa atau itu 3 sosok hitam di dekat tepi penglihatannya semakin dekat dengannya. Sialan, bajingan ini terlalu gigih. Melihat sosok Gu He dan kelompoknya semakin dekat, pikiran Xiaoyan mulai panik. Mereka bertiga adalah Dowangs. Sejujurnya, satu tamparan dari mereka bisa mengalahkan Xiaoyan mati. Tuan, Gu He dari Kekaisaran Jiama meminta kamu untuk mengembalikan api surgawi ke pemilik aslinya. Silakan bersantai. Dengan flame heavenly sempurna tak tersentuh, Dia tidak akan membiarkan kamu menderita kerugian. Teriakan itu diperkuat dengan doki dan terdengar seperti guntur marah saat bergema di atas gurun. Tanpa henti. Aku akan bodoh jika aku menyerahkannya padamu. Xiaoyan diam-diam menggumamkan tangisan di hatinya sebelum mengalihkan matanya kembali dan tidak bisa tidak mengutuk dengan keras. The Dowangs berbicara dengan tenang tetapi kecepatan mereka meningkat semakin banyak karena jarak antara kedua belah pihak mulai menyusut dengan cepat. Tanpa menjawab pertanyaan Gu He,
Xiaoyan akan fokus ke depan ketika muridnya menyusut ketika dia melihat bahwa atau itu tidak jauh di belakang kelompok Gu He. Bayangan, dengan kecepatan yang sangat menakutkan, akan datang, bersambung ke bab selanjutnya.